Bab 311 Bab 308, Jejak Langkah Kepunahan, hanya 3 yang bertahan hidup. Penggarap manusia mungkin tidak terlalu memperhatikan urusan ras iblis, tetapi iblis selalu mengawasi manusia, dan reputasi Fang Wang selama bertahun-tahun telah tumbuh terlalu besar. Setelah memusnahkan dan membangkitkan orang suci agung bermata 1000, menaklukkan 7 klan orang suci agung, dan kemudian mewarisi warisan Kaisar Donggong, tidak ada yang dapat menandingi keunggulannya. Dia telah membuktikan dirinya sebagai keajaiban teratas di dunia. Ying Changhai, Ming Hailin, Chen Yao, dan Shen Jiu Jiao dapat dianggap sebagai keajaiban terdepan di istana iblis masing-masing. Mereka secara alami memperhatikan keajaiban manusia, dan sehubungan dengan Fang Wang, mereka tidak memiliki keraguan, hanya rasa iri dan takut. Prestasi pertempuran Fang Wang sangat menakutkan. Setidaknya bagi ras iblis, dia dipandang sebagai dewa pembantaian. Kalian berempat tidak perlu tegang, dia bukan orang yang haus darah. Selama tidak ada konflik, semua orang bisa pergi dengan aman, kata Zhou Sue sambil tersenyum. Senyum lembutnya meredakan ketegangan keempat iblis itu. Shen Jiu Jiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jangan khawatir, kami semua di sini untuk warisan, kami tidak akan menimbulkan masalah." 3 iblis lainnya mengangguk, bahkan Ming Hailin yang tampak paling dingin pun tampak malu-malu. Fang Wang menatap Zhou Sue dan bertanya, "Di mana warisannya?" Zhou Sue berbalik dan berkata, "Ayo pergi." Itu di depan dan membutuhkan keterampilan untuk membukanya. Keempat iblis dari Ying Changhai buru-buru mengikuti, tetapi mereka tetap waspada, menjaga jarak yang aman. Zhou Sue memimpin jalan, dan setelah sekitar 100 langkah, dia berhenti dan mulai berjalan maju mundur. Awalnya, dia tampak seperti berjalan tanpa tujuan, tetapi lambat laun, Fang Wang dan keempat iblis itu menyadari bahwa langkahnya sangat indah, mengandung misteri langit dan bumi yang mendalam, membuat mereka entah mengapa merasa seperti akan memahami sesuatu yang mendalam. Tak lama kemudian, kabut di dalam istana keheningan agung melonjak ke arah mereka, memperlihatkan serangkaian pilar batu di kejauhan. Setiap pilar ditutupi dengan teks dan diagram yang padat, sangat rumit. Kabut dari segala arah berkumpul di depan Zhou Sue, dengan cepat membentuk sosok manusia. Pemandangan ini membuat keempat iblis itu tegang, sementara Fang Wang melihat sekeliling. Ketika kabut menghilang, terlihatlah sebuah persegi luas dengan permukaan yang halus dan datar, diameternya dengan mudah melampaui 100 mil. Itu tampak seperti medan perang yang sempurna. Memikirkan hal ini, tatapan Fang Wang kemudian jatuh pada sosok di depan Zhou Sue. Sosok itu gelap gulita dengan hanya siluet yang terlihat, terbungkus rambut panjang, dengan 2 tanduk tajam menonjol dari kepalanya, tanda yang jelas dari ras iblis. Setelah melihatnya, wajah keempat iblis dari Ying Changhai sedikit berubah, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. "Anak muda dari ras manusia, sejak kapan kau mempelajari langkah tanpa jejak kepunahan? Kau seharusnya tidak berada di sini sebelumnya." Sosok misterius itu berbicara, nadanya acuh tak acuh, memancarkan aura otoritas yang tidak beralasan. Zhou Sue menjawab dengan bangga tetapi penuh hormat, melapor kepada senior, "Aku mempelajari langkah tanpa jejak kepunahan di tempat lain dan juga memperoleh petunjuk tentang peluang di sini." Keempat iblis dari Ying Changhai menatap Zhou Sue dengan heran, bingung. Bukankah dia mengatakan bahwa dia pernah ke sini sebelumnya? Meskipun bingung, mereka tidak mempertanyakannya, mereka belum cukup berani untuk menyinggung Fang Wang. Sosok misterius itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, bersiaplah untuk menerima evaluasi." Saat pernyataan ini dibuat, keempat iblis menunjukkan tanda-tanda terkejut, mereka tidak menyangka akan sesederhana ini. Mereka tidak mengira itu akan mudah, terutama karena Zhou Sue menggunakan langkah tanpa jejak kepunahan, apapun yang dikaitkan dengan kepunahan, pasti tidak mudah. Sosok misterius itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, istana besar itu mengalami perubahan mendadak. Lingkungan sekitar tidak berubah, tetapi pencahayaannya berubah menjadi seterang siang hari. "Ujian pertama adalah hanya 3 orang di antara kalian yang akan hidup untuk mewarisi ujianku," sosok misterius itu menyatakan, mengacu pada ujiannya sendiri, menjelaskan bahwa dia harus menjadi kaisar kepunahan. 3. Wajah keempat iblis itu berubah drastis. Fang Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zhou Sue, tiba-tiba memiliki ide di benaknya. Wanita ini tidak mungkin begitu menakutkan, bukan? Zhou Sue berbalik, melihat keempat anggota ras iblis, dan tersenyum ketika dia bertanya,
apakah kalian ingin mundur? Masih ada waktu. Setelah mendengar ini, ekspresi keempat iblis itu berfluktuasi antara suram dan tidak pasti saat mereka saling memandang. Dengan gigi terkatup, iblis yang seperti naga itu berkata, mengingat bagaimana keadaan telah berkembang, bagaimana kita bisa mundur? Jika ini keluar, bagaimana kita bisa terus berdiri di istana iblis? Ying Changhai menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu benar, jalan melawan surga harus selalu dikejar tanpa henti, bagaimana kita bisa menjadi takut dan mundur. Chen Yao dan Ming Hailin tidak bersuara, tetapi sikap mereka sangat jelas, mata mereka dengan tegas tertuju pada Fang Wang. Mereka semua menganggap Fang Wang sebagai lawan terkuat. Kaisar kepunahan membubung ke udara, memungkinkan mereka untuk bertarung di antara mereka sendiri. Fang Wang melangkah maju, memutar lehernya, dan berkata, kamu bilang, siapa yang akan hidup? Zhou Xue terkekeh, menunjuk ke arah Ying Changhai, dan tersenyum, kalau begitu, mari kita pilih elang ini. Sombong, sikap di mata keduanya menanamkan campuran keterkejutan dan kemarahan pada keempat iblis itu, dan sementara Ying Changhai sangat marah, dia tidak bisa menahan napas lega di dalam hatinya. Fang Wang memberi isyarat kepada keempat iblis itu dan berkata, ayolah, jika kalian harus mati dalam pertempuran yang jujur, bukan? Mendengar kata-kata itu, keempat iblis itu meraung rendah dan menyerbu dengan kekuatan iblis mereka, menyerang Fang Wang secara massal. Tubuh bagian atas iblis berbentuk naga itu berubah menjadi bentuk naga, dan dengan satu langkah, dia mencapai Fang Wang. Cakar naganya menyapu dengan tajam, memancarkan udara dingin. Kecepatannya sangat cepat, tetapi Fang Wang lebih cepat. Fang Wang sedikit memutar tubuhnya, kaki kanannya terangkat seperti cambuk yang menyapu, dan menghantam kepala naga iblis itu. Kekuatan yang mengerikan itu membuat naga itu berputar dan jatuh, terus-menerus menghantam tanah, hingga ia terbang ke dinding istana yang jaraknya 100 mil. Tubuh naga itu tertanam ke dalam dinding, di mana retakan seperti jaring laba-laba muncul di sekitarnya. Ying Changhai mengepakkan sayapnya dan terbang, sayapnya mengepak ke arah Fang Wang, bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan anak panah yang turun dengan momentum yang besar. Fang Wang melayangkan pukulan, dan seekor naga hitam meledak. Hujan anak panah itu memang spektakuler tetapi tidak sebanding dengan naga hitam itu. Naga hitam itu meraung saat ia menyerbu ke depan, menyebarkan semua anak panah dan mengenai Ying Changhai, meledakkannya ke cakrawala. Ekspresi Chen Yao dan Ming Hailin berubah drastis. Mereka takut dan bergegas mundur, tidak berani mendekati Fang Wang. Mereka masing-masing mengeluarkan artefak sihir. Mereka dan merapal mantra, menyerang Fang Wang dari kejauhan. Fang Wang melangkah maju, dan tiba-tiba muncul hembusan angin kencang, membubarkan petir dan kabut racun yang dilepaskan oleh kedua iblis itu, dan dalam satu langkah, dia tiba di depan Ming Hailin. Bagaimana ini mungkin? Siapa dia sebenarnya? Ming Hailin terkejut, hatinya dipenuhi teror. Tanpa sadar, dia mengangkat artefak sihirnya, siap untuk bertahan melawan serangan Fang Wang. Fang Wang menghantamkan tinjunya ke bawah, langsung menghancurkan tubuh Ming Hailin menjadi awan darah. Membunuh dalam satu pukulan, Ming Hailin hanya berada di alam lorong dewa, bagaimana dia bisa menahan pukulan dari Fang Wang? Kultivasi iblis seperti naga itu sedikit lebih kuat, diambang melangkah ke alam melangkah langit, dan Fang Wang juga bisa membunuhnya dalam sedetik, tetapi sengaja memberinya kesempatan, mengambil sikap menonton tontonan itu terungkap. Setelah membunuh Ming Hailin, Fang Wang berbalik untuk melihat Chen Yao. Wajah halus Chen Yao langsung memucat. Melihat Fang Wang hendak membunuhnya, dia pun segera berlutut dan berteriak keras, tolong. Sebelum dia bisa menyelesaikan permohonannya, Fang Wang sudah mencapainya. Cahaya terang bersinar ke bawah, dan saat Chen Yao mendongak, dia tidak bisa melihat ekspresinya, yang terlihat hanyalah sepasang mata yang dingin. Ledakan, tanah hancur, dan debu beterbangan, menutupi sosok Fang Wang. Ying Changhai jatuh dari langit, baju besi hitamnya sudah hancur, tubuhnya bersimbah darah. Dia melihat ke arah Fang Wang, matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Bab 312 Bab 309, Kebangkitan Kaisar Agung garis bawah 1. Teks biasa, Ming Hailin dan Chen Yao terbunuh dalam sepersekian detik oleh Fang Wang, hanya menyisakan Ying Changhai dan Shen Jiujiao. Ying Changhai di langit tinggi tidak menyangka kedua iblis itu akan mati begitu cepat. Dia memang merasa bahwa dia bukan tandingan Fang Wang, tetapi bagaimana dia bisa menduga celahnya begitu besar.
Fang Wang terbang keluar dari debu yang bergulung-gulung dan maju ke arah Ying Changhai, menyebabkan kulit Ying Changhai berfluktuasi antara nuansa ketakutan dan kemarahan. Kepunahan Kaisar, dari awal hingga akhir, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia juga tidak terkejut dengan kekuatan Fang Wang, sementara Zhou Sue menyaksikan adegan itu terjadi dengan tatapan mengejek di matanya. Sial, Ying Changhai menggertakkan giginya karena benci. Keempatnya adalah talenta paling menonjol dari Istana Iblis Bawah Laut, yang telah hidup selama ratusan tahun, penuh dengan kesombongan dan saingan yang sulit ditemukan. Mereka tidak pernah membayangkan akan menghadapi hari seperti itu. Tepat pada saat itu, embusan angin kencang datang dari belakang, mengejutkannya hingga tanpa sadar berbalik. Boom! Cakar naga raksasa datang ke arahnya secara langsung, memotongnya menjadi dua bagian di pinggang. Mata Ying Changhai membelalak, matanya yang merah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Orang yang telah menyerang tidak lain adalah Shen Jiujiao. Mata Shen Jiujiao berwarna merah darah, dan saat dia mengangkat cakar naganya, api yang ganas menyala di telapak tangannya, siap untuk menyapu. Dengan sekejap, Fang Wang muncul dari udara tipis di depannya, meraih pergelangan tangannya. Wajah Shen Jiujiao berubah drastis, dan dia dengan cepat berkata, "Jika kamu membiarkanku membunuhnya, kamu juga dapat melewati ujian ini dan menghemat kekuatan spiritual, mengapa tidak membiarkan kita bertarung di antara kita sendiri?" Fang Wang mengangkat dagunya, tubuhnya membumbung tinggi, menunduk menatapnya dan berkata, "Dia sudah mengatakan bahwa iblis yang masih hidup itu bukan kamu, dan lagi pula, untuk membunuhmu, mengapa membuang-buang kekuatan spiritual?" Shen Jiujiao sangat marah dan panik. Dia tiba-tiba mematahkan lengannya sendiri dan menghilang dari tempat itu. Muncul kembali puluhan mil jauhnya, ketakutan, dia kembali menatap Fang Wang. Dia menoleh ke arah Kaisar Kepunahan dan berteriak, "Aku menyerah. Aku menyerah." Fang Wang tidak segera bergerak, tetapi malah menatap Kaisar Kepunahan, menunggu jawabannya. "Begitu kamu berpartisipasi, tidak ada jalan untuk kembali. Bagaimana mungkin keturunan leluhur iblis begitu pengecut dan takut mati?" Kaisar Kepunahan berkata dengan dingin, dan saat kata-katanya jatuh, Fang Wang tiba-tiba muncul di depan Shen Jiujiao. Pupil mata Shen Jiujiao mengerut, dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan semburan cahaya api meledak. Kaki Fang Wang tersapu dalam serangan horizontal, dan sebelum Shen Jiujiao bisa memuntahkan api, sebuah tendangan meledakkan tubuhnya, membubarkan jiwanya bersama asap. Terlalu cepat, di hadapan makhluk-makhluk di bawah alam yang menginjak langit, Fang Wang benar-benar tidak menganggap mereka serius. Akan tetapi, setelah dia membunuh Shen Jiujiao, dia merasakan emosi yang mendalam. Tanpa menyadarinya, dia telah menjadi begitu kuat, mengingat ketika dia menghadapi alam yang menghancurkan langit, dia merasa tertekan. Bagi yang lain, pertumbuhannya sangat cepat, tetapi hanya dia yang tahu usianya yang sebenarnya mendekati 100.000 tahun. Fang Wang tidak lagi memikirkannya dan berbalik untuk terbang menuju Zhou Sue. Ying Changhai, yang telah terluka di pinggang, belum mati. Dia menahan penderitaan, membiarkan tubuhnya terhubung kembali dan menumbuhkan daging baru. Wajahnya merupakan campuran emosi yang rumit saat dia melihat sosok Fang Wang yang menjauh. Fang Wang mendarat di samping Zhou Sue, dan keduanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Kepunahan Kaisar. Kaisar Kepunahan berkata, "Ujian kedua adalah perjalanan melalui alam ilusi. Aku akan menarikmu ke alam ilusi yang berbeda, dan kau harus menaklukkan suatu kekuatan. Makhluk terkuat di alam ilusi akan berada dua alam utama di atasmu, dan tugasmu adalah mengeksekusi semua makhluk hidup yang kau lihat." Dua alam utama di atas. Fang Wang mengangkat alisnya, bibir Zhou Sue melengkung ke atas, tetapi dia tetap diam. Wajah Ying Changhai berubah pucat, dia tahu dia sudah tamat. Kaisar Kepunahan segera melambaikan lengan bajunya, dan Fang Wang langsung ditarik ke alam ilusi. Eagle Changhai perlahan turun dari langit, duduk bersila di tanah, mata dan alisnya tertutup rapat. "Hah!" Kaisar Kepunahan mengeluarkan suara terkejut dan melihat ke arah Zhou Sue, hanya untuk melihat bahwa dia tidak terseret ke alam ilusi tetapi malah tersenyum padanya. "Teknik kultivasimu tidak sederhana, mungkinkah kau berasal dari alam atas?" tanya Kaisar Kepunahan. Zhou Sue tersenyum dan berkata, "Tidak penting dari mana aku berasal, yang penting adalah apakah kau ingin hidup atau tidak." "Apa, Junior? Apakah kau juga ingin membangkitkan kembali para kaisar agung yang telah meninggal?" Suara Emperor Extinction terdengar, masih setenang sebelumnya. Zhou Sue menjawab, "Tidak ada yang mustahil di dunia ini,
jika kau benar-benar puas dengan ini, kau tidak akan meninggalkan jiwa yang tersisa, bukan? Hampir semua Kaisar Agung dan Orang Suci Agung yang telah meninggal adalah sama, kalian semua memiliki penyesalan di hati kalian. Kalian ditakdirkan untuk hidup selamanya, bukan untuk berakhir seperti ini. Emperor Extinction terdiam. Setelah beberapa saat, tepat saat dia akan berbicara, tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah sisi Zhou Sue di mana Fang Wang berdiri, matanya tertutup rapat. Zhou Sue juga melirik Fang Wang dan berkata dengan kesal, berhentilah berpura-pura. Setelah mendengar ini, Fang Wang kemudian membuka matanya dan batuk pura-pura, berkata, Senior, maafkan saya juga telah mengembangkan teknik luar biasa tertentu, yang tidak memungkinkan saya untuk sepenuhnya membenamkan diri dalam seni ilusi. Teknik Zoutian yang tak berbentuk, dan itu adalah kesempurnaan yang luar biasa. Sebelumnya, ketika mereka memasuki istana, bukan kesadarannya yang memasuki alam ilusi, melainkan gambar-gambar di dinding yang muncul di depan matanya, yang dapat dia tinggalkan kapan saja. Adapun seni ilusi seperti itu yang menyebabkan kesadaran tenggelam, teknik Zoutian yang tak berbentuk akan secara otomatis menghindarinya. Kepunahan Kaisar sekali lagi terdiam. Istana diliputi keheningan. Fang Wang agak penasaran, ujian warisan ini tampaknya terlalu mudah, dan dia bertanya-tanya apakah Kaisar Kepunahan akan mengabulkan keinginan mereka dengan mudah. Zhou Sue tidak mengatakan apa-apa dan dengan tenang menunggu keputusan Kaisar Kepunahan. Setelah beberapa saat, Kaisar Kepunahan akhirnya bertanya dengan suara rendah, "Gadis, kamu menyuruh iblis elang itu tetap tinggal, apa yang sedang kamu rencanakan?" Zhou Sue menjawab, "Ini adalah ketulusanku. Tubuh iblis ini, di antara keempat iblis, memiliki bakat dan vitalitas terkuat, dan hampir tidak dapat berfungsi sebagai wadahmu. Aku ingin tahu apakah senior bersedia." Seperti yang diharapkan, Fang Wang tahu Zhou Sue tidak begitu baik hati untuk membawa keempat iblis ke dalam ujian tanpa motif. Bukankah ini metode yang sama yang digunakan untuk membangkitkan Kaisar Hongxuan? Kaisar Kepunahan mengambil beberapa langkah ke depan, sosoknya berkedip terus-menerus, dan setelah 3 langkah, dia memasuki tubuh Elang Changhai. Pada saat ini, wajah Elang Changhai menunjukkan ekspresi kesakitan, jelas tidak nyaman di alam ilusi. Di bawah pengawasan ketat Fang Wang dan Zhou Sue, Kepunahan Kaisar memasuki tubuh Eagle Changhai. Fang Wang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Kaisar Agung dan Orang Suci Agung dihidupkan kembali dengan begitu mudah? Tentu saja tidak, itu adalah mantra pengikat jiwa tertentu yang menjebak mereka. Aku dapat membantu mengungkap sebagian darinya, memungkinkan jiwa mereka yang tersisa untuk merebut tubuh dan terlahir kembali, itu bukan kebangkitan sejati. Jika mereka ingin hidup kembali, mereka perlu berusaha lebih keras, jawab Zhou Sue lembut. Fang Wang tiba-tiba menyadari, sekarang masuk akal. Sebenarnya, banyak Orang Suci Agung dan Kaisar Agung memiliki metode untuk membangkitkan kembali sebagian jiwa mereka, hanya saja mereka tidak berani, karena takut memancing pengejaran dari alam atas, meskipun jiwa mereka abadi seperti dunia fana, mereka juga tidak ingin menderita siksaan alam atas, lanjut Zhou Sue. Abadi seperti dunia fana. Setelah mendengar ini, Fang Wang memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang Orang Suci Agung dan Kaisar Agung. Ia kemudian memikirkan algojo abadi Orang Suci Agung, yang mengaku telah mencapai moksa, tidak yakin apakah moksa Orang Suci Agung itu berarti kematian Orang Suci atau jangkrik yang mengelupas cangkangnya, bersembunyi di suatu tempat dalam pengasingan yang tidak aktif. Cek, cek. Fang Wang juga mengingat beberapa kata dari algojo abadi Orang Suci Agung dan menduga bahwa di balik Orang Suci Agung dan Kaisar Agung, ada rencana yang lebih besar yang sedang dimainkan. Mungkin suatu hari, semua Orang Suci Agung dan Kaisar Agung dari zaman kuno hingga modern akan bangkit kembali. Zaman keemasan macam apa itu? Bab 313 Bab 310 Bakat yang tak terbayangkan garis bawah 1. Tepat saat Fang Wang tenggelam dalam pusaran pikiran, Ying Changhai, yang berada di kejauhan, bergerak. Fang Wang dan Zhou Sue mendongak ke arahnya, hanya untuk melihat tubuh Ying Changhai gemetar, kepalanya terus-menerus bergetar. Sepertinya dia masih butuh waktu untuk beradaptasi, kata Zhou Sue lembut. Fang Wang mengangkat alisnya, lalu bertanya, menggunakan teknik transmisi suara, benar, kamu mengatakan bahwa Kaisar Kepunahan berada di antara para abadi, jadi mengapa dia perlu dibangkitkan? Kaisar Surgawi Debu Merah dulunya adalah Kaisar Surga, jadi mengapa dia mengalami nasib seperti itu?
Zhou Sue bertanya kembali melalui teknik transmisi suara. Baiklah kalau begitu, itu masuk akal. Fang Wang mengira istana surgawi di alam atas benar-benar rumit. Perebutan kekuasaan di alam atas jauh lebih mengerikan daripada di alam fana karena jika mereka kalah, itu adalah malapetaka tanpa akhir tanpa harapan untuk bangkit kembali. Bahkan kaisar surga terkuat di istana abadi dapat diturunkan dari tahta dan terjerumus ke dalam kutukan siksaan abadi, lanjut Zhou Sue sambil mendesah, berbicara melalui teknik transmisi suara. Fang Wang juga teringat apa yang pernah dikatakan Zhou Sue sebelumnya, bahwa makhluk-makhluk kuat dan jenius yang direkrutnya semuanya memiliki penyesalan dan kebencian mereka sendiri, tampaknya kepunahan kaisar juga terjadi padanya. Benar, keempat iblis dari sebelumnya tidak sederhana dalam hal bakat. Anda sengaja menunggu mereka, mungkinkah Anda memiliki dendam dari kehidupan sebelumnya? Jika itu hanya tentang menemukan wadah, Anda akan menyiapkannya sebelum datang ke sini. Fang Wang terus bertanya, masih menggunakan teknik transmisi suara. Ya, mereka bukan hanya bakat teratas dari ras iblis dari lautan hampa, tetapi mereka juga termasuk yang terbaik di seluruh alam fana timur. Mereka memiliki bakat yang bahkan menyaingi Hong Xianer, kecuali mereka tidak memiliki mandat takdir kaisar. Di kehidupan sebelumnya, mereka menghancurkan dunia fana, memangsa ras manusia, jadi membunuh mereka bisa dianggap membersihkan manusia dari malapetaka. Aku meramalkan bahwa mereka akan menuju ke istana keheningan agung, itulah sebabnya aku membawamu ke sini terlebih dahulu, jawabnya. Di kehidupan sebelumnya, keempat iblis itu dimusnahkan oleh roh berharga 9 nyawa dari alam fana barat. Pertempuran itu membawa ketenaran roh berharga 9 nyawa di seluruh dunia dan memenangkan kekaguman semua orang di alam fana timur, menjadikannya jenius pertama yang sesungguhnya di alam fana, kata Zhou Sue dengan implikasi tertentu dalam nadanya ketika dia menyebutkan roh berharga 9 nyawa. Fang Wang telah mendengar Zhou Sue memuji kejeniusan roh berharga 9 nyawa lebih dari sekali. Dia tidak mempercayainya, apakah dia sekarang lebih rendah dari orang itu. Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Zhou Sue mungkin dengan sengaja menggunakan orang itu untuk memprovokasinya, dan dia tidak boleh tertipu. Mereka berdua mengobrol sebentar-sebentar menggunakan teknik transmisi suara. Setelah beberapa lama, Ying Changhai akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, saat tatapan Fang Wang dan Zhou Sue beralih kepadanya, menunggunya untuk membuka matanya. Tiba-tiba, Ying Changhai membuka matanya dan tiba-tiba melompat ke depan, menyerbu ke arah Fang Wang dan Zhou Sue. Hembusan angin meniup rambut hitam Fang Wang, dan dengan satu langkah ke depan, dia memposisikan dirinya di depan Zhou Sue dan melemparkan pukulan. Bang! Tinju mereka bertabrakan, melepaskan gelombang kejut yang mengerikan yang menyapu seluruh istana, menyebabkan pakaian putih Fang Wang berkibar kencang, hampir sampai robek. Fang Wang menyipitkan matanya, berpikir, kekuatan yang begitu kuat. Mata dingin Ying Changhai juga menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia berbicara dengan kagum. Fisikmu adalah yang paling penuh potensi yang pernah kulihat. Meskipun wadahku berada di alam yang lebih tinggi darimu dan milik ras iblis, didukung oleh teknik tinjuku, itu tetap tidak bisa menggoyahkanmu. Fang Wang menatapnya dan dengan rendah hati berkata, kekuatan pukulan senior memang hebat. Tidak ada bandingannya dengan teknik tinju alam fana manapun. Kedua belah pihak menarik tinju mereka, dan suasana tegang langsung mereda. Ying Changhai, yang juga dikenal sebagai kaisar pemusnah, menoleh ke Zhou Sue dan berkata, Junior, menghidupkanku kembali membutuhkan lebih dari sekadar wadah, aku yakin kamu sudah siap. Setelah membawaku kembali, apa yang kamu ingin aku lakukan? Zhou Sue menatap tajam ke arahnya dan menjawab, aku telah mendirikan sekte Jin Xiao, dan kita akan naik bersama di masa depan. Aku akan membangkitkan banyak kaisar dan orang suci agung yang memiliki permusuhan dengan istana abadi. Di alam fana, kau akan bertindak atas namaku 7 kali. Ketika saatnya tiba untuk pendakian kita, jika sekte Jin Xiao sepenuhnya siap, aku akan menyerang istana abadi, dan kemudian kau akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan putrimu. Mendengar kata-katanya, Fang Wang dengan jelas merasakan niat membunuh yang menargetkan Zhou Sue, yang berasal dari kaisar kepunahan. Kaisar kepunahan menatap tajam ke arah Zhou Sue dan bertanya, siapa sebenarnya kau? Istana abadi telah ada selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ada lebih dari sekadar kau yang memendam permusuhan terhadapnya. Mengenai identitasku, aku tidak boleh mengungkapkannya untuk saat ini, karena itu akan mendatangkan karma yang lebih besar, merugikanmu dan aku, kata Zhou Sue dengan tenang.
Dia benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Fang Wang sangat senang dengan penampilan Zhou Sue, dia memiliki sedikit bakatnya. Kaisar Kepunahan menatap tajam ke arah Zhou Sue, tetapi ekspresinya tidak berubah. Istana menjadi sunyi. Sekitar waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh setengah teh kemudian, Kaisar Kepunahan memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka matanya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau begitu, mari kita mulai warisannya. Aku memiliki 2 warisan dalam kepemilikanku, satu adalah teknik kultivasi tubuh terkuat yang kumiliki, dan yang lainnya adalah salah satu hartaku yang paling berharga. Tentukan pilihanmu." Zhou Sue melihat ke arah Fang Wang. Fang Wang merenung dan berkata, "Aku ingin teknik kultivasi tubuh." Meskipun tubuh fisiknya sudah mengerikan, dia tidak akan pernah meremehkan untuk menjadi lebih kuat. Tidak ada batasan untuk kekuatan. Zhou Sue mengangguk dan berkata, "Kalau begitu berikan teknik itu padanya terlebih dahulu." Kaisar Kepunahan mengangkat tangan kanannya, dan dengan gerakan, pilar-pilar di segala arah bergetar hebat. Karakter yang terbuat dari cahaya terbang keluar dari pilar dan dengan cepat melonjak menuju Fang Wang. Fang Wang tidak melawan, karakter yang terbuat dari cahaya menyusut dengan cepat dan memasuki dahinya, dan dia kemudian menutup matanya. Kaisar Extinction menoleh ke Zhou Sue dan bertanya, "Tokoh kuat kuno manakah yang merupakan reinkarnasi dari pemuda ini?" Bibir Zhou Sue melengkung membentuk senyum saat dia menjawab, "Dia bukan reinkarnasi. Dia adalah anak ajaib yang kutemukan, dan dia bahkan pernah menyelamatkanku sebelumnya." "Bukankah itu luar biasa?" Kaisar Extinction mengangguk dan berkata, "Memang sangat luar biasa. Pukulan tadi, aku tidak menahannya, dan meskipun tubuh ini lemah, alamku lebih tinggi darinya. Berapa banyak lagi orang jenius seperti dia yang dimiliki Sekte Jin Xiao? Bagaimana bisa ada begitu banyak? Bakatnya adalah yang terkuat. Berapa banyak orang suci dan kaisar agung yang telah kau bangkitkan sejauh ini? Termasuk dirimu, totalnya 4. Aku baru berusia sedikit lebih dari 300 tahun dalam kehidupan ini, aku masih butuh waktu. Sepertinya, bakatmu dalam kehidupan ini juga tidak kurang. Itu hanya akumulasi kesempatan," jawab Zhou Sue. Zhou Sue berbicara dengan Kaisar Extinction, yang cukup tertarik dengan Sekte Jin Xiao. Zhou Sue tidak menyembunyikan apapun dan hanya memperkenalkan situasi Sekte Jin Xiao. Setelah selesai, Kaisar Kepunahan berkomentar dengan emosi, "Kamu memiliki ambisi yang besar, dan arah pengembanganmu sangat mirip dengan struktur para dewa abadi di Istana Abadi. Kamu pasti benar-benar bertahan di Istana Abadi, dan bahkan Kaisar Surgawi Debu Merah mempercayaimu. Identitasmu tidak terbayangkan, mungkin kamu adalah senior." Zhou Sue tertawa dan berkata, "Pilihan Kaisar Surgawi Debu Merah bukanlah aku, tetapi Fang Wang." Kaisar Kepunahan tertawa dan bertanya, "Apa hubunganmu dengannya? Kamu tampaknya sangat mempercayainya dan dia melakukan hal yang sama. Sebelumnya, ketika dia bertukar pukulan denganku, itu adalah nalurinya untuk melindungimu." Setelah hening sejenak, Zhou Sue berkata, "Ini hanya kontrak pernikahan." Setelah mendengar ini, Kaisar Kepunahan tidak dapat menahan tawa. Tepat pada saat ini, Kaisar Kepunahan menoleh untuk melihat Fang Wang, yang berada di sampingnya. Selama percakapan mereka, semua karakter cahaya telah menyatu di dahi Fang Wang, dan dia telah berada dalam kondisi pencerahan untuk beberapa saat. Fang Wang perlahan membuka matanya, tatapannya dalam. Zhou Sue menatapnya, matanya dipenuhi dengan cahaya yang berbeda. Kaisar Kepunahan berkata, "Jika sulit untuk dipahami, tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, ranahmu tidak cukup tinggi. Menguasainya akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya." Bab 314 Bab 311, Kekuatan Ilahi Kepunahan, Kesempurnaan Luar Biasa. Menghadapi penghiburan dari Kaisar Kepunahan, Fang Wang menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras untuk menenangkan emosinya. "Ada apa?" Zhou Sue bertanya sambil tersenyum. "Mungkinkah kamu telah terkena pukulan?" Sedikit kekecewaan melintas di mata Kaisar Kepunahan. Tampaknya dia telah melebih-lebihkan bakat Fang Wang. Bagaimanapun, bahkan di alam atas, teknik rahasianya sangat sulit untuk dikembangkan. Fang Wang menggelengkan kepalanya tetapi tetap diam. Zhou Sue tidak berbagi kekecewaan Kaisar Kepunahan. Sebaliknya, dia bertanya, "Mungkinkah itu terlalu sederhana dan membuatmu kecewa?" Kaisar Kepunahan meliriknya, sedikit ketidaksenangan di matanya. "Bagaimana mungkin teknik rahasianya sederhana?
Fang Wang menggelengkan kepalanya lagi dan akhirnya berbicara, kekuatan ilahi kepunahan sangat dalam dan tak terduga, jauh melampaui teknik alam fana manapun. Itulah yang membuatku kelelahan. Kekuatan ilahi kepunahan. Ini adalah teknik rahasia kultivasi tubuh milik Kaisar Kepunahan. Untuk mencapai kesempurnaan yang luar biasa, Fang Wang telah menghabiskan hampir 8.000 tahun di dalam istana surgawi. Orang harus tahu bahwa ia memiliki dasar dari tubuh tirani yang tertinggi dari geng surgawi dan telah berkultivasi selama bertahun-tahun, ini saja sudah menunjukkan kesulitan dalam menguasai teknik ini. Teknik ini dapat meningkatkan fisiknya, dan itu tidak bertentangan dengan teknik tubuhnya yang lain, bahkan, itu dapat melengkapinya dengan sempurna. Fang Wang dapat merasakan kekuatannya akan membuat lompatan maju lagi. Tidak dapat menahan diri, Kaisar Kepunahan berkata, kamu baru saja menerima warisan, dan kamu sudah kelelahan. Tidak perlu sanjungan seperti itu, Junior, bakatmu harus didukung oleh kesombongan, setiap makhluk tertinggi yang telah mencapai puncak adalah makhluk yang sombong. Komentar itu membuat Fang Wang merasa agak tidak senang, dan dia segera menjawab, aku telah mempelajarinya. Ini, apa? Kamu telah mempelajarinya. Kaisar Kepunahan, sangat tersentuh, menatap dan berbicara dengan rasa marah yang tersinggung. Apakah anak ini benar-benar berpikir bahwa hanya karena dia, sang kaisar, telah meninggal, dia tidak lagi hebat? Berani menipu dan meremehkan teknik rahasianya. Fang Wang mengangkat tangan kanannya, dan dalam sekejap, dia mengeluarkan aura yang menakutkan. Pupil matanya berubah menjadi emas, dan sikapnya menunjukkan penghormatan seorang dewa, penuh dengan penindasan. Mata Kaisar Kepunahan membelalak, tubuhnya gemetar, hampir tidak mempercayai matanya sendiri. Zhou Sue berkedip dan tersenyum. Dia tidak terkejut. Sebenarnya, dia merasakan sensasi kegembiraan tetapi menahan diri. Dia tidak bisa membiarkan Fang Wang menjadi puas diri. Benarkah, apakah kau pernah mempelajarinya sebelumnya? Tanya Kaisar Extinction dengan kaget, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Zhou Sue angkat bicara, pendahulu, itu teknik rahasiamu. Jika dia sudah mengetahuinya sebelumnya, kau pasti bisa merasakannya. Dia memang berbakat. Dia adalah fondasi dari semua ambisiku. Fang Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zhou Sue. Apakah ini caranya untuk mengaku? Kaisar Extinction, dengan mata membara, menatap tinju Fang Wang dan mulai mengitarinya. Kekuatan ilahi mengalir dari dalam keluar, melingkari tubuh seperti naga. Itu tidak semudah mempelajarinya, kau telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Di antara murid-muridku, jumlah yang telah mencapai alam ini dapat dihitung dengan jari, dan mereka semua menghabiskan lebih dari 10.000 tahun untuk mencapainya, Kaisar Extinction berkomentar dengan takjub. Kesempurnaan yang luar biasa, hanya dalam waktu 10.000 tahun. Fang Wang merasa agak putus asa. Periode 10.000 tahun di dalam istana surgawi bahkan lebih lama dari 10.000 tahun kultivasi di dunia nyata. Semakin Kaisar Kepunahan menatapnya, semakin senang dia. Dia menepuk bahu Fang Wang, merasakan ketajaman kekuatan ilahi kepunahan, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah aneh. Ada apa? Zhou Sue bertanya. Kaisar Kepunahan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Dia melepaskan cengkeramannya dan berjalan ke satu sisi, meskipun hatinya jauh dari setenang yang terlihat di permukaan, sebenarnya, seolah-olah badai telah diaduk. Penguasaan anak muda ini atas kekuatan ilahi kepunahan. Kaisar Kepunahan menciptakan kekuatan ilahi kepunahan, dan dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempelajarinya. Persepsinya tentang kekuatan ilahi kepunahan jauh melampaui para kultivator lainnya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa meskipun kekuatan ilahi kepunahan Fang Wang mungkin tidak sekuat miliknya, dalam hal penguasaan, itu mungkin melampaui miliknya. Bagaimana itu mungkin? Baru pada saat itulah Kaisar Kepunahan mengerti apa yang dimaksud Zhou Sue ketika dia menggambarkan Fang Wang sebagai sosok yang tidak masuk akal. Dia memikirkan sebuah legenda dari alam atas dan menatap Fang Wang dengan mata penuh harap. Baiklah, Fang Wang, lanjutkan kultivasimu di sana. Aku perlu membantu tetuaku menghancurkan segelnya, kata Zhou Sue kepada Fang Wang, yang mengangguk dan kemudian berjalan ke satu sisi. Kaisar Kepunahan mengumpulkan jubahnya dan duduk untuk bermeditasi tepat di tempatnya berada, tatapannya tidak dapat beralih dari Fang Wang. Zhou Sue berdiri di belakangnya, telapak tangan kanannya menghantam kepalanya dari kejauhan, mengaktifkan kekuatan spiritual dari jarak jauh yang menyebabkan distorsi spasial yang kuat beriak di sekelilingnya.
Sementara itu, Fang Wang berkeliaran tanpa tujuan. Melihat pilar-pilar batu yang ditulisi mantra dan keterampilan ilahi membuatnya kesal. Sekarang dia benar-benar ingin melarikan diri dari Istana Keheningan Agung dan menemukan tempat untuk menenangkan pikirannya. Entah mengapa, dia tiba-tiba merindukan kota-kota manusia, suasana yang bebas dari para pembudidaya dan monster. Dia memutuskan bahwa setelah masalah ini diselesaikan, dia akan kembali ke Grand Qi dan menemukan kota untuk tinggal dalam pengasingan. Selama setahun dengan santai, setengah jam penuh berlalu sebelum Zhou Sue akhirnya berhenti. Fang Wang memperhatikan dari kejauhan dan dengan jelas merasakan bahwa aura Emperor Extinction telah berubah, mengalami beberapa transformasi yang tak terlukiskan. Emperor Extinction membuka matanya dan berdiri. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat, dan pilar batu raksasa di kejauhan hancur untuk memperlihatkan cahaya terang yang terbang keluar dan dengan cepat jatuh ke tangan Zhou Sue. Zhou Sue memegangnya, cahaya itu menghilang untuk memperlihatkan penggaris giok, penggaris hijau yang ditandai dengan pola putih. Bibirnya melengkung membentuk senyum saat dia menyelipkan penggaris hijau itu ke lengan bajunya, lalu menoleh ke Fang Wang dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi. Sudah waktunya untuk pergi." Kaisar Kepunahan memutar lehernya dan berjalan ke arah gerbang Istana Keheningan Agung, dengan pandangan penuh harap di matanya. Dia mulai menantikan kehidupan barunya setelah bangkit kembali. Di benua Kaisar Manusia, di dalam dinasti ilahi Yu Agung. Di dalam istana di kota Kekaisaran, Hong Xianer, mengenakan gaun kuning, bermeditasi di atas bantal, tangannya terus-menerus merapal mantra dan menyalurkan kekuatan, dengan gumpalan kabut putih muncul dari tubuhnya. Gumpalan-gumpalan ini berputar-putar di atas kepalanya, samar-samar membentuk semacam gambar yang memancarkan aura misterius. Tiba-tiba, Hong Xianer membuka matanya dan bertanya dengan suara tegas, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu, aku tahu kau di sini." Tidak ada yang menjawab, tetapi dia tidak menganggapnya enteng, matanya yang indah mengamati setiap sudut aula. Dentang, kaki meja di meja terdekat tiba-tiba patah, menyebabkan peralatan minum teh di atasnya jatuh ke lantai, memercikkan teh kemana-mana. Sosok Hong Xianer menghilang, lalu muncul kembali di sebelah meja. Dia memfokuskan pandangannya pada teh yang tumpah di tanah. Dia melihat tetesan teh membentuk baris teks. Nama orang suci ini adalah Taiyu. Aku berbagi takdir yang sama denganmu. Orang suci ini ingin membuat kesepakatan denganmu, untuk membantumu lolos dari takdirmu. Setelah mendengar ini, Hong Xianer berkata dengan nada mencemooh, "Sebuah kesepakatan. Takdir, kau bahkan tidak berani menunjukkan dirimu, bagaimana kau bisa membantuku?" Teks yang dibentuk oleh teh di tanah mulai berubah lagi, berubah menjadi pesan lain. "Ayahmu mewariskan mandat takdir kaisar kepadamu, jadi sekarang kau memiliki mandat takdir kaisar yang lengkap. Namun, kesengsaraanmu semakin dekat, dan orang yang ditakdirkan untuk menjadi pasanganmu memang kuat, namun, kau harus memahami bahwa dia belum mencapai titik tak terkalahkan di alam fana. Malapeta kamu juga bisa melibatkannya. Jika kau memperoleh metode orang suci ini, kau akan memperoleh kekuatan Kaisar Agung lebih awal, menyapu bersih semua musuh tangguh di dunia ini, dan menghancurkan semua rantai takdir." Bab 315 Bab 312, Kebenaran dan Kesalahan Metode Sein, masalah mulai muncul. Mendengar kata-kata Taiyu, Hong Xianer tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan kehati-hatian. Penyebutan Fang Wang membuatnya semakin waspada, merasa bahwa pihak lain tidak hanya bermaksud untuk merugikannya, tetapi juga Fang Wang. Hong Xianer bertanya, "Jika aku mempercayaimu, dan memperoleh kekuatan Kaisar Agung, apa yang harus kubayar? Jangan katakan bahwa kau membantuku karena kebaikan dan aku tidak perlu membayar harga apapun." Teh di tanah mengalir lagi, membentuk baris-baris teks baru. Orang suci ini hanya dapat menyediakan metode orang suci. Dengan bakatmu, kau memiliki kesempatan untuk memperoleh kekuatan Kaisar Agung, tetapi jika pikiranmu menjadi kacau selama kultivasi, kau mungkin menyimpang ke jalan yang salah, bahkan mengurangi umurmu. Alasan orang suci ini membantumu, selain takdir kita yang sama, juga untuk menambah Kaisar Agung lainnya ke alam fana. Akan sangat disayangkan jika Anda meninggal dalam musibah yang tidak pantas. Kesengsaraan Anda tidak berasal dari takdir hidup atau mati alam fana, tetapi dari ayah Anda Sang Kaisar, yang telah membangkitkan kekhawatiran alam atas. Apakah Anda benar-benar rela binasa dalam kesengsaraan seperti itu? Hong Xianer mengerutkan alisnya erat-erat, tenggelam dalam pikirannya.
Taiyu tidak mengungkapkan lebih banyak teks, menunggu keputusannya. Setelah waktu yang lama, Hong Xianer berbicara, pertama-tama berikan saya metode orang suci, saya ingin melihat apakah metode orang suci Anda sekuat yang Anda klaim. Teh di tanah melonjak dan menyatu menjadi satu karakter besar. Bagus. Setelah meninggalkan lautan kehampaan, Fang Wang, Zhou Sue, dan Kaisar Kepunahan bergegas ke lokasi Sekte Buddha. Setelah tiba di Sekte Buddha, Fang Wang, membawa Xiao Zi, Zurulai, dan para pengikut yang telah menyerah, berangkat. Zhou Sue, Susuan, Kaisar Kepunahan, bersama dengan sekelompok kultivator Sekte Jin Xiao berdiri di tebing, menyaksikan Fang Wang dan yang lainnya pergi. Susuan menarik kembali pandangannya dan kemudian menatap Kaisar Kepunahan. Dia mengirim pesan kepada Zhou Sue dengan bertanya, monster yang kamu bawa kembali, mengapa itu tampak begitu luar biasa? Memang, itu seperti kamu. Zhou Sue menjawab dengan telepati, mengejutkan Susuan. Kaisar Kepunahan merasakan tatapan Susuan, menoleh untuk melihatnya, dan berkata, apakah kamu sangat ingin tahu tentangku? Semua kultivator Sekte Jin Xiao mengalihkan perhatian mereka ke arah mereka berdua. Dengan wajah dingin, Susuan mendengus, memang ingin tahu, kita akan menemukan kesempatan untuk berbicara nanti. Bibir Kaisar Kepunahan melengkung ke atas, tatapannya ke arah Susuan membawa aura menggoda. Zhou Sue tidak ikut campur dalam postur mereka, wajahnya juga memperlihatkan senyum yang tidak bisa dipahami. Sekte Jin Xiao telah menyusun rencana yang sangat luas selama bertahun-tahun, membangun formasi teleportasi di lautan dan benua di mana-mana, yang secara signifikan mempersingkat perjalanan bagi Fang Wang dan yang lainnya. Selama perjalanan, Zurulai memperhatikan bahwa Fang Wang menjadi lebih pendiam dan pendiam, sebuah perubahan dalam dirinya, tetapi Zurulai tidak menunjukkannya. Namun, Xiao Zi sudah terbiasa dengan hal itu dan menduga bahwa Fang Wang pasti telah memperoleh warisan yang kuat dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. 1 bulan kemudian, Fang Wang dan yang lainnya kembali ke Grand Qijian Tianze. Kali ini, ia telah membawa kembali puluhan ribu kultivator Sekte Buddha, yang menyebabkan kehebohan besar. Setelah memberitahu Hong Chen dan Dugu Wenhun tentang penunjukan Zurulai sebagai salah satu dari 12 Sekte Tao, ia lepas tangan dari masalah tersebut, meninggalkan Jian Tianze sendirian untuk berkeliaran di sekitar Grand Qi. Benua naga yang menurun selalu damai, tetapi dengan banyak kerajaan yang ada di bawah kedamaian itu, ada arus bawah yang berperan. Wilayah kekuasaan Grand Qi terus meluas, dengan banyak kekuatan yang berkontribusi pada dinasti Qi dengan harapan bisa menjilat Fang Wang. Keluarga Fang semakin terikat erat dengan keluarga kerajaan Grand Qi melalui banyak pernikahan. Dan begitulah, setahun berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Fang Wang, sambil membawa kendi anggur, memasuki Jian Tianze. Jian Tianze masih sibuk. Setelah setahun bersantai, dia kembali bersikap seperti biasa, wajahnya membawa senyum hangat dan cerah, menarik perhatian para kultivator di sepanjang jalan. Sebagian besar kultivator di Jian Tianze saat ini belum pernah melihat Fang Wang, jadi kehadirannya tidak menimbulkan keributan besar. Namun, setelah berjalan 100 langkah, dia akhirnya dikenali oleh beberapa orang tua Jian Tianze. Fang Wang, saudaraku. Gu Tianxiong berlari ke sisi Fang Wang dengan gembira, dengan hangat melingkarkan lengannya di bahunya. Begitu nama Fang Wang disebut, semua kultivator di sekitarnya menjadi bersemangat, napas mereka menjadi cepat. Fang Wang teringat Gu Tianxiong, terutama putrinya, lagi pula, Gu Li telah memberinya teknik kultivasi yang tak tertandingi, dan tentu saja, kecantikan Gu Li juga merupakan hal yang tak terlupakan. Kakak Gu, lama tidak bertemu, mau cari tempat minum. Fang Wang tersenyum dan bertanya. Tahun lalu cukup menyenangkan baginya dan dia ingin sedikit membanggakan Gu Tianxiong, dan bahkan berdiskusi dan bertukar pikiran. Dalam ingatannya, kakak Gu ini tahu bagaimana bersenang-senang. Setelah mendengar ini, Gu Tianxiong langsung mengangguk dengan gembira dan hendak menyetujui ketika tiba-tiba sesuatu muncul di benaknya. Ekspresinya berubah serius saat dia berbicara dengan suara rendah, seorang abadi telah datang mencarimu, dan aku telah melihatnya. Dia memang cantik, tidak seperti wanita manapun di alam fana. Dikatakan bahwa kalian berdua telah bertunangan. Saudaraku, jangan lupakan putriku, dia berlatih kultivasi dengan keras sekarang hanya untuk mengejarmu. Dia bahkan tidak kembali untuk menemuiku lagi. Aku pikir dia mengembangkan beberapa hambatan mental, semua karenamu. Di masa depan,
Bahkan jika itu hanya tempat sebagai selir, itu akan baik-baik saja. Mendengar ini, Fang Wang berpikir bahwa Zhou Sue mungkin telah kembali. Dia segera menyebarkan indera keilahiannya tetapi tidak melihat Zhou Sue. Sebaliknya, dia melihat orang lain. Hong Xianer. Mengapa dia datang? Tanpa banyak berpikir, Fang Wang terus pergi minum bersama Gu Tianxiong. Selama Hong Xianer baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Jadi, baru pada pagi hari berikutnya Fang Wang akhirnya kembali ke lotengnya sendiri. Saat itu, Hong Xianer sudah menunggu di sana. Oh, apakah kalian sudah selesai mengobrol? Apakah putri kesayangannya cantik? Hong Xianer bertanya. Fang Wang duduk di meja, menatap matanya dan tersenyum. Penampilan adalah hal kedua. Nona Gu dan aku adalah teman baik yang bertemu ketika kami bergabung dengan sekte, dan dia telah menyampaikan teknik kultivasi rahasia keluarganya kepadaku. Bagiku, dia memang teman yang kusayangi. Hong Xianer mendengus, pria besar dan keisengan mereka, jika kau ingin menikah, menikahlah, jika kau ingin mengambil selir, lakukanlah. Dalam hal cinta, kau tidak sebanding dengan ayahku. Wanita yang disukainya dapat memasuki kamarnya pada malam yang sama. Saat Fang Wang hendak menuangkan teh, dia tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata ini, bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan Kaisar Donggong jika dia mendengarnya. Baiklah, apa yang membuatmu ingin bertemu denganku? Fang Wang bertanya dengan serius. Hong Xianer tidak terus menggodanya, tetapi malah berbagi pengalamannya sendiri. Taiyu. Setelah mendengar nama ini, Fang Wang mengerutkan kening, orang suci agung ini ternyata tidak menyerah sama sekali. Dia sama sekali tidak percaya dengan gagasan Taiyu yang menunjukkan kebaikan kepada Hong Xianer. Setelah itu, Hong Xianer berkata, aku memintanya untuk memberikan metode orang suci kepadaku. Bakat dan pemahamanmu lebih tinggi dariku, jadi kamu menilai sendiri apakah ada tipu daya dalam hal ini. Fang Wang menatapnya dengan kagum dan berkata, kamu memang pintar dan rasional. Jika kamu jatuh pada rencana orang lain karena takut melibatkanku, aku akan menghadapi situasi yang lebih sulit. Omong kosong, aku adalah putri dari Kaisar Manusia, aku telah melihat banyak rencana licik. Mari kita bicarakan tentang metode suci terlebih dahulu, kata Hong Xianer dengan sungguh-sungguh. Fang Wang mengangguk, ceritakan padaku tentang itu. Hong Xianer segera merapal mantra untuk membuat penghalang, mengisolasi loteng. Dia mulai menjelaskan metode suci, dan Fang Wang mendengarkan dengan saksama. Dia juga penasaran untuk melihat apakah Taiyu sedang bermain trik. Saat dia mendengarkan, ekspresinya menjadi tidak wajar. Teknik kultivasi ini tidak tampak palsu, dan itu sangat mendalam. Oh tidak, sesuatu akan terjadi. Bab 316 Bab 313, Teknik Pengorbanan Darah 9 Ekstrim, Kesempurnaan Luar Biasa. Fang Wang, meskipun sangat bimbang, mengatupkan giginya dan terus mendengarkan. Bahkan jika itu benar, dia tidak punya pilihan selain mempelajarinya. Ini menyangkut hidup dan mati Hong Xianer. Alasan dia terpaksa melakukannya bukan karena cintanya yang dalam kepada Hong Xianer, tetapi lebih karena perhatian Kaisar Donggong kepadanya. Setelah menerima kebaikan yang begitu besar, dia terpaksa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi dinasti ilahi Yu Agung dan Hong Xianer. Hong Xianer terus berbicara, dan saat dia melihat ekspresi Fang Wang semakin serius, jantungnya berdebar kencang. Dia semakin fokus mengingat metode suci Taiyu, tidak berani membuat kesalahan. Setelah waktu yang lama, begitu Hong Xianer selesai berbicara, dia menatap Fang Wang dengan gugup hanya untuk melihatnya dengan mata tertutup. Bagaimana? Apakah itu benar atau salah? Hong Xianer bertanya, suaranya menegang. Fang Wang perlahan membuka matanya dan menatapnya dengan tatapan kosong, membuatnya terkejut. Dia segera bertanya, ada apa? Apakah ada tipu daya dalam metode ini? Fang Wang menarik napas dalam-dalam, nadanya rumit, tidak ada tipu daya, itu benar-benar teknik kultivasi yang luar biasa dan kuno. Namun, biayanya besar, mengorbankan nasib, rentang hidup, dan umur panjang seseorang untuk mendorong potensi seseorang hingga batasnya, sehingga mencapai kekuatan puncak yang mampu dimilikinya. Hong Xianer bertanya dengan skeptis, apakah dia benar-benar baik hati? Tidak. Begitu kamu menggunakan teknik ini, kamu pasti akan menghadapi kematian. Dia pasti menginginkan tubuhmu. Saat nasib dan rentang hidupmu dikorbankan, dia kemudian dapat mengambil alih tubuhmu, untuk menipu surga dan tidak terlihat.
Adapun bagaimana dia akan memulihkan umur panjangnya, itu aku tidak tahu, renung Fang Wang. Setelah mengatakan ini, dia berdiri dan berjalan menuju pintu kamar. Hong Xianer bertanya, kemana kau akan pergi? Untuk menenangkan pikiranku, jangan berlatih teknik ini. Tidak peduli kesengsaraan apapun yang kau hadapi, aku akan berdiri di depanmu, melindungimu sepenuhnya. Jika ada yang ingin kau mati, mereka harus melewatiku terlebih dahulu. Fang Wang meninggalkan kata-kata serius ini. Alasan dia begitu serius bukanlah karena dia mengungkapkan kepeduliannya terhadap Hong Xianer, tetapi karena dia akan meledak karena emosi, takut bahwa dia tidak bisa lagi menahan diri. Mendengar kata-katanya, Hong Xianer berdiri diam, telinganya dengan cepat memerah. Pintu terbuka, dan Fang Wang menghilang dengan cepat. Hong Xianer menatap ke arah yang ditinggalkannya, tatapannya menjadi kabur. Sialan, selalu menggerakkan hatiku. Fang Wang tiba di Gunung Kunlun. Tahun-tahun telah berlalu, dan Kunlun telah tumbuh luas, membuatnya mudah baginya untuk menemukan tempat terpencil. Dia berdiri di atas tebing, melihat ke bawah ke pemandangan yang luar biasa, dengan keindahan rawa surga pedang yang menakjubkan dan jajaran gunung bergelombang yang megah di kejauhan memenuhi pandangannya. Fang Wang menarik napas dalam-dalam, dengan sungguh-sungguh mencoba menenangkan emosinya. Kekuatan ilahi pemusnahan baru saja membuatnya mengasingkan diri selama 8.000 tahun, dan setelah hanya 1 tahun istirahat, metode suci Taiyu telah membuatnya mengasingkan diri di dalam istana surgawi selama 11.000 tahun lagi. Teknik pengorbanan darah 9 ekstrim. Itulah nama metode suci Taiyu. Teknik ini mengerikan, terutama karena hanya dapat digunakan sekali seumur hidup, dan hanya dalam keadaan putus asa sebagai pilihan terakhir, yang sering berakhir dengan kehancuran bersama. Bahkan jika Fang Wang mempraktikkan teknik pengorbanan darah 9 ekstrim dengan sangat sempurna, dia tidak dapat mengubah esensinya. Itu tidak dapat digunakan sebagai teknik pertempuran rutin. Begitu pengorbanan dilakukan, itu akan menjadi pengorbanan semua rentang hidup, nasib, dan umur panjang. Fang Wang juga akhirnya mengerti mengapa Hong Xianer dari kehidupan masa lalunya bisa bangkit selama pertempuran, mencapai eselon Kaisar Agung setengah langkah, menyapu semua musuh di hadapannya, dan kemudian jatuh, itu semua karena teknik pengorbanan darah 9 ekstrim. Aku harap tidak akan pernah tiba hari ketika aku perlu menggunakan teknik pengorbanan darah 9 ekstrim. Pikir Fang Wang dalam hati. Teknik rahasia ini tidak mengharuskannya untuk mempraktikkannya dalam kenyataan. Setelah dipelajari, itu dapat dilakukan kapan saja, seperti kekuatan ilahi pemusnahan. Hanya teknik kultivasi dan pengondisian fisik yang perlu dilakukan dalam kenyataan untuk menyesuaikan tubuh dengannya. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, menggerakkan rambut hitamnya dan pikirannya bersamanya. Dia sudah memiliki cukup teknik pamungkas sekarang, dan sudah waktunya untuk benar-benar berkultivasi dan mengumpulkan kecakapan. Dia berharap Zhou Sue dan Hong Xianer akan berhenti memberinya kesempatan. Dia cukup tercela dalam hal ini, tidak dapat menolak kesempatan ketika itu datang, dan kemudian hampir pingsan setelah setiap kejadian. Tepat saat itu, sesosok tubuh terbang mendekat, luar biasa. Sosok itu adalah Kiao Xuan dari Sekte Tiangong, yang juga merupakan orang utama yang bertanggung jawab atas rencana pembangunan Kunlun. Kiao Xuan tampak lebih tua, dengan rambut penuh keperakan dan punggung agak bungkuk. Melihat Fang Wang, dia cukup terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku akhirnya bisa bersantai sekarang setelah melihatmu. Aku sebenarnya khawatir aku mungkin mati sebelum mendapatkan kesempatan itu. Aku perlu memberitahumu tentang siapa yang akan mengambil alih proyek Kunlun." Fang Wang mengangguk sambil tersenyum dan menjawab, "Siapapun yang kau pilih, aku akan percaya." Mengenai pembicaraan Kiao Xuan tentang kematian yang semakin dekat, dia tidak memiliki penghiburan untuk ditawarkan. Kematian tidak dapat dihindari, dan mereka, sebagai kultivator, telah lama menjadi acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Senyum Kiao Xuan semakin cerah saat dia mulai membahas pengaturan setelah kematiannya. Fang Wang mendengarkan dengan saksama, dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Kiao Xuan. Meskipun rencana besar Kunlun telah ditetapkan untuknya, dia belum banyak berkontribusi. Bahkan jika klan Kiao melakukannya untuk kemuliaan abadi, kontribusi mereka layak mendapatkan perhatian seriusnya. 1 jam kemudian, Kiao Xuan akhirnya pergi, merasa puas. Tepat saat dia terbang ke langit, dia tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh sambil tersenyum dan berkata, "Guru Tao, jika suatu hari Anda menjadi abadi,
dan Anda bertemu dengan reinkarnasi saya, Anda harus membawa saya ke Kunlun. Biarkan saya menyaksikan sendiri keagungan Kunlun setelah dibangun. Fang Wang tersenyum dan menjawab, jika hari seperti itu tiba, saya akan membawa Anda ke sana. Qiao Xuan membungkuk dan kemudian pergi. Fang Wang tiba-tiba merasakan kefanaan hidup. Kehidupan di istana surgawi itu monoton selama 100.000 tahun, tetapi setiap kali dia keluar, lingkungannya tidak berubah. Namun, waktu dalam kenyataan itulah yang benar, orang-orang yang dia kenal akan mati, hal-hal yang dia lihat akan lenyap, dan semua ini, untuk sementara tidak dapat dia ingat. Fang Wang tidak merasa sedih. Sebaliknya, dia mulai menerima sensasi ini. Ada rasa melankolis, tetapi diwarnai dengan keindahan yang tak terlukiskan. Berlalunya kehidupan tidak selalu menjadi penyebab kesedihan, terkadang seindah kelahiran itu sendiri. Jika dunia selalu dipenuhi dengan orang-orang yang sama, dunia akan kehilangan daya tariknya. Siklus pembaruan adalah hukum dasar yang memungkinkan dunia berfungsi. Tentu saja, Fang Wang mengaku munafik. Dia bisa menerima bahwa dunia berubah, tetapi dia menginginkan keabadian untuk dirinya sendiri. Siang berubah menjadi malam dan malam berubah menjadi siang. Fang Wang berdiri di puncak gunung selama 3 hari 3 malam. Selama waktu itu, banyak pejalan kaki yang memperhatikannya, tetapi melihat bahwa dia sedang bermeditasi, mereka tidak berani mengganggunya. Sementara itu, berita bahwa Wang Dao dari 12 sekte Dao telah mendirikan sekte Buddha menyebar dengan cepat, dan ketenaran Zurulai mengguncang benua itu saat kisah-kisah tentang eksploitasinya menyebar dengan cepat. Berita tentang sekte Buddha yang dihancurkan oleh Fang Wang dan sekte Jin Xiao juga mencapai benua naga yang turun. Dengan sekte Jin Xiao yang mendorong narasi, skandal sekte Buddha meletus, meningkatkan citra Fang Wang lebih jauh. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Setelah mengirim Hong Xianer ke formasi Kunlun, Fang Wang pergi ke jembatan tempat dia biasa bermeditasi untuk melanjutkan kultivasinya. Dia bersiap untuk menunggu berdirinya sekte pedang. Sebagai Master Dao, dia harus hadir pada saat berdirinya salah satu dari 12 sekte Dao. Jika tidak, pamor sekte tersebut tidak akan bisa dibangun. Begitu dia duduk, Hong Chen tiba-tiba berjalan menghampirinya dan berkata, akhir-akhir ini, banyak makhluk yang mencoba menghitung nasib Wang Dao, dan bahkan ada yang bersekongkol melawan keluarga Fang. Semuanya telah kukutuk dan menderita karenanya, tetapi ada satu yang tidak bisa kuhilangkan dari ingatanku, aku harus membicarakan ini denganmu. Bab 317 Bab 314 Serangan Pedang Abadi, bertekad menghadapi kematian. Siapa? Fang Wang tidak menoleh saat bertanya, dan meskipun untuk sesaat dia tidak bisa merasakan perebutan kekuasaan yang tak terlihat itu, dia yakin Hong Chen tidak akan berbicara sembarangan. Hong Chen menjawab, dia adalah seorang kultivator bernama Master Dao Chun Qiu, dia mengembara di alam fana, meramalkan keberuntungan untuk klan suci dan klan kekaisaran. Dia telah mencoba menghitung melawanmu beberapa kali. Di dalam rawa surga pedang, ada seorang murid bernama Lu Xianming yang juga telah menerima bimbingan darinya. Master Dao Chun Qiu selalu mengisyaratkan bahwa dia harus melihatmu sebagai musuh, tetapi untungnya, dia cukup percaya padamu untuk tidak ingin menentangmu. Setelah mendengar ini, Fang Wang tersenyum dan berkata, murid bernama Lu Xianming ini memiliki kesadaran yang cukup baik. Di masa depan, dia dapat dilatih sebagai tokoh kunci. Intinya adalah Master Dao Chun Qiu ini. Meskipun aku telah membalas dendam padanya, aku tidak dapat melacak keberadaannya. Dia masih merencanakan sesuatu terhadapmu, dan dia akan menjadi masalah besar di masa depan, kata Hong Chen dengan serius. Fang Wang menoleh dan bertanya, lalu apa yang dapat kau lakukan? Hong Chen menggelengkan kepalanya. Fang Wang tertawa, jika memang begitu, lupakan saja dia. Kau lawan kutukan ramalannya, dan aku akan fokus pada kultivasiku. Ketika dia menunjukkan wajahnya suatu hari nanti, aku akan menamparnya hingga mati dengan satu telapak tangan. Hong Chen tersenyum dan berkata, itulah yang ada di pikiranku. Meskipun kekuatanmu terus meningkat, tingkat kultivasimu agak tertinggal. Aku khawatir kau mungkin terlalu tenggelam dalam bakat dan persepsi bawaanmu, mengabaikan kultivasi yang paling penting. Fang Wang berbalik dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan khawatir. Kecuali jika ada kesempatan yang jatuh ke pangkuanku, aku sebenarnya cukup takut untuk memperoleh teknik rahasia. Hong Chen tidak begitu mengerti apa yang dimaksudnya, tetapi dia kira-kira menebak maksudnya, tersenyum, mengangguk, lalu menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat dan berbalik untuk pergi.
Fang Wang memejamkan matanya dan terus berkultivasi. Saat dia memejamkan matanya, waktu mulai berlalu dengan cepat. Setelah Zurulai bergabung dengan Wang Dao bersama puluhan ribu pengikut Sekte Buddha dan mendirikan Sekte Buddha baru, reputasi Wang Dao meroket. Hanya kekuatan Sekte Buddha saja sudah cukup untuk menjadikan Wang Dao kekuatan terkuat di benua naga yang turun dan lautan di sekitarnya. Sekte pedang yang akan segera didirikan itu pun semakin menarik perhatian. Karena semakin banyak orang yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan Sekte Pedang, Dugu Wenhun mendekati Fang Wang dan mengusulkan untuk menunda hari pemilihan, agar lebih banyak orang yang mendapat kesempatan. Tentu saja, Fang Wang tidak keberatan karena dia dapat mencapai dinasti Dewa Yu Agung melalui formasi Kunlun kapan saja jika ada bahaya. Setelah Fang Wang membuat keputusan, Wang Dao menyebarkan berita bahwa hari pemilihan Sekte Pedang tidak hanya ditunda, tetapi ambang batasnya juga dinaikkan, yang menarik lebih banyak kultivator hebat tingkat tinggi. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Kultivasi Fang Wang telah mencapai tingkat keempat dari alam pemecah surga. Dia masih bermeditasi di jembatan, berjuang untuk mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Rawa surga pedang telah menjadi luar biasa ramai, mengakibatkan kerumunan yang memenuhi kota-kota dalam jarak 3.000 mil. Dugu Wenhun memerintahkan agar tidak ada orang luar yang diizinkan masuk ke Kunlun, dan Sekte Buddha Zurulai ditugaskan untuk bertahan. Sebagai tempat perlindungan Wang Dao di masa depan, mereka tidak dapat mengizinkan orang masuk selama acara akbar pemilihan Sekte Pedang, bahkan jika Kunlun belum selesai, prestise harus ditetapkan terlebih dahulu. Suatu hari, suara sumbang bergema di seluruh rawa surga pedang. Tian Dao Fang Wang, di mana kau? Aku, atas nama seorang dewa pedang, datang untuk menantangmu. Sebuah suara penuh kesombongan terdengar, mengejutkan banyak pembudidaya di rawa surga pedang untuk mendongak, hanya untuk melihat sosok yang turun dari langit. Dia berpakaian putih, berdiri tegak dan tampan, dengan pedang panjang di tangan, pria yang berdiri dengan bangga di langit benar-benar tampak seperti dewa pedang yang turun dari surga, tak tertandingi di dunia. Tatapan dan indera yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya, tetapi dia tetap acuh tak acuh. Matanya tertuju pada suatu tempat di rawa surga pedang yang dikelilingi oleh kabut tebal, dia telah mendengar bahwa tempat di mana Tian Dao berkultivasi ditutupi oleh Ling Wu. Sungguh lancang, apa yang kau anggap dirimu? Berani menantang guru Dao kita. Sebuah teriakan menggelegar meledak, dan Yang Du muncul entah dari mana di depan Dewa Pedang. Yang Du mengenakan jubah hitam dengan selempang, berkibar tertiup angin saat dia dengan angkuh menatap pedang abadi, matanya berkilat berbahaya. Sebelum pedang abadi bisa menjawab, satu demi satu sosok muncul berturut-turut, mengelilinginya. 3 Dewa Laut Kaisar, Dugu Wenhun, Zuyan, Zurulai, Fang Bai, dan beberapa pelayan pedang dengan alam yang mendalam semuanya menatap. Pedang abadi dengan tekad yang kuat. Fang Bai menatap tajam ke arah pedang abadi, tidak dapat melupakan pengalaman dikalahkan oleh satu serangan bilah pedang abadi. Dikepung, pedang abadi tetap tidak terganggu, memancarkan niat pedangnya sendiri. Pedang Ki yang ganas membubung ke langit, membubarkan lautan awan, mengguncang langit dan bumi. Para kultivator dari rawa surga pedang mendongak, dan sebagian besar tampak tersentuh oleh pemandangan itu. Di tepi danau, Su Qiuming berdiri sendirian, masih mengenakan topi bambunya. Dia sedikit mengangkat kepalanya, matanya menatap ke langit, sedikit keterkejutan berkelebat di matanya. Dia juga pernah beradu pedang dengan Dewa Pedang, dan selama bertahun-tahun, dia telah meningkat pesat. Akan tetapi, dia tidak menyangka kemajuan Dewa Pedang begitu pesat. Mundur, sebuah suara yang acuh tak acuh terdengar, menyebabkan Yang Du dan yang lainnya menjadi emosional, karena pemilik suara itu adalah Fang Wang. Dugu Wenhun menatap Dewa Pedang dalam-dalam dan berkata, ayo pergi. Yang lainnya tentu saja tidak berani menolak. Mereka semua mundur, tidak memilih untuk mendarat, tetapi malah bergerak ke bagian langit yang jauh untuk terus mengamati Dewa Pedang. Pandangan Dewa Pedang tetap tertuju pada satu arah, dan di bawah pengawasannya, kabut tebal mulai menghilang. Tidak hanya dia, tetapi banyak kultivator juga melihat ke arah Fang Wang, menyaksikan jembatan itu muncul. Duduk bermeditasi di jembatan, Fang Wang perlahan membuka matanya, lalu meregangkan tubuhnya. Gunakan teknik rahasiamu, karena kau sudah memutuskan untuk mati, mengapa ragu? Suara Fang Wang terdengar sekali lagi, menggetarkan pedang abadi. Meskipun teknik pengorbanan darah 9 ekstrim milik kesempurnaan agung sama seperti saat pertama kali dipelajari,
Fang Wang dapat merasakan aura teknik itu dan memahami makna sebenarnya. Dia bahkan dapat melihat batas orang lain yang memiliki teknik pengorbanan darah 9 ekstrim. Begitu pedang abadi menggunakan teknik pengorbanan darah 9 ekstrim, kekuatannya akan mencapai tingkat lain, bahkan mungkin lebih kuat dari Buddha sejati yang tidak benar. Melihat batas pedang abadi, Fang Wang memendam harapan. Pedang abadi menarik napas dalam-dalam, matanya berubah tajam, dan berkata, "Baiklah. Sesuai keinginanmu." Ledakan, ki pedang-pedang abadi melonjak, dengan cepat berubah menjadi merah darah. Kulit yang dia tunjukkan menonjol dengan urat-urat, termasuk wajahnya, dan pupil matanya bahkan tampak menghilang. Mengguncang bumi, gunung-gunung berguncang, danau-danau bergetar, seakan-akan kiamat telah tiba. Dugu Wenhun segera memerintahkan puluhan ribu pengikut jalan harapan dari rawa-rawa surga pedang untuk membentuk formasi, masing-masing menyalurkan harta roh kehidupan mereka, yang diangkat tinggi di atas kepala mereka. Meskipun tingkat kultivasi mereka bervariasi, mereka telah lama mempraktikkan formasi ini, yang diajarkan oleh Hong Chen. Dalam sekejap, lapisan cahaya keemasan pucat muncul, mengisolasi surga dari bumi, bukan hanya rawa-rawa surga pedang, tetapi seluruh benua naga yang turun dipisahkan oleh cahaya keemasan. Pedang abadi berdiri di atas penghalang cahaya keemasan, mulai melolong kesakitan. Ki pedang merah darah tumbuh lebih tebal, memanggil guntur yang menggelegar. Apa itu? Momentum yang mengerikan? Teknik jahat macam apa ini? Bukankah laju peningkatan kekuatannya agak terlalu berlebihan? Pedang abadi, mungkinkah itu benar-benar reinkarnasi dari pedang abadi surgawi? Tidak kusangka kita akan menyaksikan pertempuran berabad-abad sebelum pemilihan sekte pedang. Diskusi muncul dari setiap sudut rawa surga pedang, semua orang mengagumi kekuatan pedang abadi, namun tidak ada yang panik karena mereka percaya Fang Wang akan menang bab. 318 bab 315, orang yang disebut nomor 1 di dunia. Nama saya Suyan, dan saya lahir di sebuah desa di dinasti Wei Agung. Sejak kecil, saya orang yang acuh tak acuh secara emosional, tidak peduli dengan segala sesuatu di sekitar saya. Di tahun ke-7 saya, seorang kultivator yang terluka menyerbu desa saya, membantai tanpa pandang bulu, tanpa ada yang menghentikannya. Saya disembunyikan oleh orang tua saya di ruang bawah tanah dan lolos dari malapetaka itu, atau setidaknya itulah yang saya kira. Kultivator itu mengaku berasal dari sekte orang suci pencuri surga. Dia mengekstraksi jiwa semua penduduk desa, termasuk orang tua dan saudara kandung saya. Setelah itu, dia melindungi saya dan mengajari saya ilmu pedang. Kematian tragis keluarga saya mengaduk air hati saya yang tenang untuk pertama kalinya. Saya membenci seseorang untuk pertama kalinya, saya marah untuk pertama kalinya. Sejak saya memegang pedang pada usia 7 tahun, saya merasakan hubungan dengan ilmu pedang. Setiap kali saya mengayunkan pedang, saya dapat melihat sosok di depan saya meniru gerakan saya. Awalnya, dia mengikuti permainan pedangku, tetapi setelah aku menyelesaikan serangkaian gerakan, dia mulai melampauiku, dan lambat laun, dia mulai memimpinku dalam latihan. Kemudian, aku mengetahui bahwa akulah satu-satunya yang dapat melihat sosok itu. Kultivator dari Sekte Pelindung Surga mengira aku mengembangkan penghalang iblis dari kebencian dan sangat kecewa padaku. Selama 10 tahun berikutnya, aku mengikutinya kemana-mana, menyaksikan tindakannya yang sembrono. Lambat laun, 3 sahabat bergabung denganku, berbagi nasib yang sama. Aku tidak dapat memahami mengapa kultivator itu mengajari kami, tetapi demi balas dendam, aku hanya bisa bertahan. Wilayah kekuasaannya adalah wilayah lintas kekosongan, wilayah yang hampir seperti dewa, dan aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengejarnya. Setelah 10 tahun, dia tiba-tiba pergi, dan akhirnya 3 sahabatku dan aku memperoleh kebebasan. Kami melarikan diri sejauh mungkin, bergabung dengan para kultivator dari Sekte Pelindung Surga untuk memburu mereka dari Sekte Pelindung Surga, mencoba melampiaskan kebencian kami. Tetapi Sekte Pelindung Surga terlalu kuat. Para kultivator dari Sekte Pelindung Surga tidak melihat harapan, dan suasana hati dalam kelompok kami berubah semakin suram. Hingga suatu hari, saya mendengar nama Tian Dao Fang Wang. Saya mendengar bahwa dia sedang memburu para kultivator iblis dari Sekte Pencuri Surga dengan ganas. Teman-teman saya sangat gembira, dan melalui mereka, saya mengetahui bahwa Fang Wang adalah orang paling berbakat di dunia. Saat itu, saya bertanya-tanya, apakah seorang jenius benar-benar dapat membalikkan keadaan dunia?
Fang Wang jauh lebih muda dari mentor saya yang pendendam. Setelah itu, kami semakin jarang bertemu dengan para kultivator iblis dari Sekte Pencuri Surga, dan baru saat itulah saya mulai merasakan pengaruh dari orang paling berbakat di dunia. Meskipun saya belum pernah bertemu dengannya, saya sudah dapat merasakan kekuatannya. Suatu hari, langit dan bumi bergetar, membuat kami yang sedang di jalan menjadi sangat cemas. Saya menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah saya lupakan, dua sosok, bagaikan dewa-dewi surgawi, bertarung di langit. Kemanapun mereka pergi, gunung-gunung runtuh dan hutan-hutan tercabut. Kedua sosok itu bahkan menampakkan wujud raksasa, yang satu halus, yang lain seperti tubuh sejati, sementara teman-teman saya dan saya, bagaikan semut-semut di tanah, menatap ke atas melihat keperkasaan mereka. Ketika mereka hanyut, semua yang dapat saya lihat telah berubah menjadi reruntuhan. Kekuatan seperti itu seharusnya mampu membalas dendam, bukan? Baru kemudian saya mengetahui bahwa kedua sosok itu adalah Tian Dao Fang Wang dan Tousan Ice Great Saint. Great Saint, tokoh mistis yang dikatakan bertarung dengan para dewa abadi di surga, sebenarnya telah dibangkitkan untuk membantu Sekte Saint Pencuri Surga. Hal ini mengaburkan batasan antara yang baik dan yang jahat bagi saya. Akan tetapi, kekuatan Tian Dao Fang Wang menunjukkan kepada saya bahwa hanya yang kuat yang dapat mengklaim peran sebagai penyelamat. Setelah Tousan Ice Great Saint dikalahkan dan Sekte Pencuri Surga dibubarkan, kupikir mentor pendendamku juga telah meninggal. Sejak saat itu, aku dan ketiga sahabatku bisa memulai hidup baru. Lin Ya adalah satu-satunya gadis di antara kami berempat. Aku selalu menganggapnya sebagai saudara perempuan, tetapi suatu hari, dia mengatakan bahwa dia menyukaiku dan ingin menikahiku. Karena hanya mengenal kebencian di hatiku sejak kecil, aku tidak tahu apa itu cinta. Untuk memulai hidup baru, aku menyetujui lamarannya. Kami menikah di pegunungan yang dalam, hanya dengan kedua saudara laki-laki yang berbagi nasib sebagai tamu. Malam itu sangat indah, dan akhirnya aku mengerti apa itu kebahagiaan. Keesokan harinya, ketika aku bangun, aku mendapati diriku dengan kepala berat dan merasa sangat tidak enak badan. Aku terhuyung-huyung keluar dari tempat tidur dan berjalan keluar pintu. Tepat saat aku hendak memanggil, aku melihat 3 mayat di halaman. Itu adalah istriku dan kedua saudara laki-lakiku. Aku merasa seolah-olah langit telah runtuh, sampai aku melihat sesosok tubuh berdiri di dinding seberang. Amarah yang telah terpendam selama separuh hidupku meledak sepenuhnya. Aku berteriak, memanggil harta roh kehidupanku, dan kemudian dengan putus asa aku mengambil pedangku dan menyerang. Namun, karena hanya berada di alam ramuan roh, aku bukan tandingannya. Pada akhirnya, aku jatuh. Tuanku menjambak rambutku dan membisikkan di telingaku siksaan yang telah ditimpakannya pada Lin Ya dan kedua saudaraku. Aku tidak pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya, dan akhirnya aku mengerti bahwa aku bukanlah yang terpilih dalam cerita. Aku bukanlah Fang Wang, melainkan jiwa biasa yang berjuang di lautan penderitaan. Tuanku mengatakan kepadaku bahwa dia menerima kami karena dia ingin memilih yang paling berbakat di antara kami untuk proses perampasan jiwa, dan karena aku memiliki kultivasi tertinggi, aku bertahan sampai akhir. Dalam keputusasaan, aku menghadapi nasib perampasan jiwa. Akan tetapi, aku tidak mati. Di tengah lolongan kesakitan guruku, aku membangkitkan harta roh kehidupanku yang kedua. Ternyata sosok yang kulihat setiap kali aku berlatih ilmu pedang adalah harta roh kehidupanku. Tidak seperti yang kusadari, yang ini tidak memerlukan pembentukan, itu adalah harta yang lahir bersamaku. Guruku gagal merenggut jiwaku dan jatuh di hadapanku, sedangkan aku menguasai kekuatan harta roh kehidupan ini untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, jika aku menyaksikan teknik ilmu pedang sekali saja, aku bisa menguasainya. Yang lain mengira aku memiliki wawasan yang luar biasa tentang ilmu pedang, tetapi mereka tidak tahu bahwa meskipun mereka hanya melakukannya sekali untukku, harta roh kehidupanku memutarnya kembali berkali-kali di depan mataku. Perasaan ini luar biasa, seolah-olah aku mendapatkan ingatan dari udara tipis. Kemudian, aku memasuki alam hati yang mendalam, dan dalam mimpiku, aku menerima warisan dari seorang santo agung. Dia menyebut dirinya Suotyu, tertarik padaku oleh harta roh kehidupanku dan bersedia menganugerahkan ilmu pedangnya kepadaku, percaya bahwa aku akan menjadi seorang pedang abadi. Saya menerimanya, dan saya mulai menjadi tak terkalahkan. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi 2 alam lebih tinggi tidak dapat menahan serangan pedang terkuat saya. Kemudian,
saya menemukan Fang Bai, murid Fang Wang, yang dianggap oleh Fang Wang sebagai seorang jenius dalam ilmu pedang. Sayangnya, orang yang dianggap jenius ini juga tidak dapat menahan satu serangan pun dari pedang saya. Jenius ilmu pedang yang bahkan dikagumi Fang Wang terbukti sangat mudah dikalahkan sehingga kesan saya terhadap Fang Wang sangat berkurang. Setelah itu, saya menetapkan tantangan terhadap Fang Wang sebagai tujuan saya dan terus berkultivasi. Kultivasi saya harus setidaknya 2 alam utama lebih rendah daripada Fang Wang sebelum saya dapat menantangnya. Bertahun-tahun kemudian, saya akhirnya berhasil menembus alam Mahayana, dan saya merasa saya memenuhi syarat untuk menantang Fang Wang. Akan tetapi, guru suci agung saya, pedang suci, berkomunikasi dengan saya dalam mimpi. Dia berkata saya tidak akan pernah bisa mengejar Fang Wang, yang bahkan telah membunuh makhluk dari alam semesta setengah langkah. Aku tidak tahu seberapa hebat alam semesta itu, tetapi aku menyadari bahwa sepertinya aku tidak dapat mengejar Fang Wang tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Guru memberitahuku bahwa dia memiliki metode yang dapat membawaku langsung ke batas akhir hidupku. Fang Wang akan naik cepat atau lambat, meninggalkanku dengan waktu yang tidak banyak. Jika aku menunggu lebih lama lagi, Fang Wang akan naik, dan kemudian akan sulit bagiku untuk menantangnya. Aku tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi Fang Wang menjadi obsesi di hatiku. Aku tidak tahu mengapa aku ingin mengejarnya, tetapi setelah istri dan saudara-saudaraku meninggal, mengejar Fang Wang telah menjadi satu-satunya alasan aku hidup. Jika aku dapat mencapai tujuan itu secara langsung, untuk apa hidup lebih lama lagi? Dunia fana ini mengerikan, dan aku tidak ingin kembali lagi. Jadi, aku menerima warisan terakhir dari tuanku. Boom! Ki pedang merah darah milik Dewa Pedang itu berdiameter lebih dari 100 sang, bahkan membuka pusaran besar di lautan awan petir. Rambut hitamnya dengan cepat memutih, wajahnya dipenuhi pembuluh darah yang menonjol, tampak garang di luar dugaan. Rasa sakit yang tak terbayangkan menyiksanya, tetapi dia merasa seolah-olah dia akan dibebaskan. Dia menatap Fang Wang yang masih berdiri di ujung jembatan di bawah, matanya dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Fang Wang, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku memang jenius pedang Dao terhebat di dunia, aku terlahir sebagai Dewa Pedang. Bab 319 Bab 316, Batas, 1 Pedang. Tampaknya teknik pengorbanan darah 9 ekstrim dengan kesempurnaan agung memiliki misteri mendalamnya sendiri. Fang Wang menatap pedang abadi yang melakukan ritual pengorbanan darah pada dirinya sendiri dan berpikir demikian. Ia menemukan bahwa ia tidak hanya dapat melihat batas-batas pedang abadi, tetapi ia juga dapat secara paksa membatalkan teknik pengorbanan darah 9 ekstrim lawan, yang berarti ia dapat mengembalikan lawan, yang telah mencapai batas mereka, kembali ke keadaan semula, meskipun rentang hidup mereka tidak akan kembali dan kematian akan tetap datang sebagaimana mestinya. Teknik pengorbanan darah 9 ekstrim dengan kesempurnaan agung pada dasarnya dapat menekan siapapun yang menguasai teknik pengorbanan darah 9 ekstrim, kecuali lawannya juga mencapai alam kesempurnaan agung. Teknik rahasia yang sangat mematikan, diperkirakan tidak seorang pun akan mempelajarinya secara ekstrim. Seperti yang dipikirkan Fang Wang, ia melayang ke langit. Ia mengangkat tangan kanannya, dan pedang pelangi terwujud dalam genggamannya. Di bawah pengawasan ketat para kultivator seni bela diri dari rawa surga pedang, dia terbang menuju lapisan cahaya keemasan di langit. Yang Du menatap tajam ke arah Dewa Pedang dan bergumam, ini bukan masalah bercanda. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Dewa Pedang bisa meningkatkan kultivasinya begitu cepat. Itu bertentangan dengan semua akal sehat. Seolah-olah seorang manusia tiba-tiba memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, sama sekali mengabaikan aturan kultivasi. Hong Chen berdiri di tepi danau, tatapannya menajam, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, 9 pengorbanan darah ekstrim. Xuan Yu Great Teaching. Fang Wang melewati lapisan cahaya keemasan dan tiba di ketinggian yang sama dengan Dewa Pedang. Keduanya bertukar pandang, dan wajah Dewa Pedang, bengkok dan ganas, memiliki mata yang dipenuhi dengan kegilaan merah saat dia melihat Fang Wang. Fang Wang tidak mengerti mengapa dia melakukan teknik pengorbanan darah 9 ekstrim, atau dari mana dia mempelajarinya, tetapi karena dia telah datang, dia harus mati. Fang Wang mengangkat pedang pelangi dan sosok hantu terbentuk entah dari mana di belakangnya, tidak besar, tingginya hanya 30 kaki, dengan bentuk yang identik dengan dirinya. Dia diam-diam mengaktifkan kekuatan ilahi kepunahan.
Ini akan menjadi pertama kalinya dia melepaskan kekuatan ilahi kepunahan. Dia ingin melihat seberapa besar kekuatan ilahi kepunahan dapat meningkatkan keterampilan pamungkasnya. Saat kekuatan ilahi kepunahan melonjak, pakaian putih Fang Wang berkibar. Pedang pelangi di tangannya memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan, sementara pedang sosok hantu itu juga meledak dengan cahaya gelap, menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat. "Aoh!" Sang Dewa Pedang tiba-tiba menjerit keras, dan dari dalam aura pedang berwarna darah yang sangat besar, sebuah siluet yang tampak identik dengannya muncul dari tubuhnya. Fang Wang menyipitkan matanya, diam-diam merasa takjub. Entah mengapa, saat melihat siluet di samping Sang Dewa Pedang, Fang Wang merasakan jantungnya berdebar-debar, seolah-olah dia telah bertemu musuh alami. Itu adalah perasaan yang menakutkan, yang belum pernah dia alami sebelumnya. Begitu dia melihat siluet itu, dia merasakan dorongan kuat untuk menghancurkannya. Sang Dewa Pedang menunduk, terengah-engah dengan wajah berlumuran darah dan keringat. Tatapannya ke arah Fang Wang seperti tatapan binatang buas yang terpojok, ganas dan acuh tak acuh. Momentumnya hampir mencapai batasnya, dan setiap makhluk hidup di naga suci yang turun dapat merasakannya, membuat mereka ketakutan. Bahkan para pembudidaya di rawa surga pedang, meskipun dipisahkan oleh formasi, dapat merasakan kehadiran Sang Dewa Pedang. Pada saat ini, tidak ada yang berani bersuara, semuanya menahan napas dan menatap ke atas ke arah Sang Dewa Pedang dengan penuh perhatian. Wajah Fang Bai sangat jelek, jantung daunnya hampir runtuh. Bagaimana mungkin pedang abadi bisa menjadi begitu kuat? Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Pada saat ini, pedang abadi merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia terbius oleh kekuatan ini, merasa seolah-olah dia tak terkalahkan. Dia menatap Fang Wang, mulutnya melengkung membentuk senyum, rambut putihnya menari liar seperti api yang mengamuk. Dia berkata, "Fang Wang, akhirnya aku memiliki kesempatan untuk melawanmu. Aku mencarimu, bukan karena kebencian, tetapi murni untuk membuktikan siapa di antara kita yang lebih kuat." Fang Wang menatapnya dan berkata, "Apakah kamu yakin? Siapa yang memberikan teknik ini kepadamu? Apakah kamu yakin mereka hanya ingin membantu kamu mencapai tujuanmu? Atau apakah kamu hanya pion dalam permainan mereka, bagian yang mereka maju dan bantu?" Setelah mendengar ini, pedang abadi tertawa, "Mungkin tebakanmu benar. Tidak ada bantuan tanpa pamrih di dunia ini. Tidak ada salahnya untuk memberitahumu, seorang suci agung bernama Pedang, kamu mewariskan teknik rahasia ini kepadaku. Jika kau berhasil bertahan hidup, kau bisa melawannya. Bahkan jika aku hanya pion, itu tidak masalah. Paling tidak, dia mengizinkanku untuk merasakan pedang terhebat di dunia. Satu-satunya cara agar aku bisa membalasnya adalah dengan melawanmu." Fang Wang berkata tanpa ekspresi, "Karena kau sudah sadar, maka kau tidak mungkin tertipu. Ayo, biarkan aku melihat batas kemampuanmu." Pedang abadi mengangkat tangan kanannya, dan sebuah pedang panjang terbentuk di telapak tangannya. Bayangan misterius di sampingnya melakukan hal yang sama. Sekilas, dia tampak mirip dengan Fang Wang, memiliki satu bayangan, satu-satunya perbedaan adalah satu bayangan berwarna hitam dan satu bayangan berwarna putih. Bayangan itu kemudian menyatu dengan tubuh pedang abadi, dan dalam sekejap, auranya meledak dengan dahsyat, menyebarkan ki pedang berdarah yang mengelilinginya, dan niat pedang yang mendominasi dan tak tertandingi menyelimuti langit dan bumi. Lapisan cahaya keemasan di bawahnya beriak, mirip dengan permukaan danau saat hujan, namun tak terbatas dan spektakuler hingga ekstrim. Pedang abadi mengangkat pedang di tangan kanannya, dan niat pedang yang luas berkumpul di atasnya. Pedang ini, bernama pedang abadi. Dengan kata-kata itu, pedang abadi melompat, mengayunkan pedangnya dengan gerakan yang lancar, tebasan yang membuat semua warna dunia menjadi kusam. Pada saat itu, semuanya terhenti, kecuali cahaya pedang yang meluas yang mengancam akan menelan Fang Wang. Mata Fang Wang menajam saat dia mengangkat pedangnya untuk menyerang. Begitu pula dengan hantu itu. Kekuatan ilahi pemusnahan menyatu dengan ki pedang, mengiris di samping bilah pedang hantu itu, serangan ini melepaskan ribuan ki pedang hitam. Yang tersisa di dunia hanyalah bayangan hitam dan putih. Dewa Pedang, merasakan aura pedang Fang Wang, tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Dewa Pedang yang ganas tenggelam dalam cahaya pedang saat dua aura pedang yang mengerikan itu bertabrakan, mengguncang langit dan bumi, membuat 90% makhluk dalam aura agung tuli dalam sekejap, juga membutakan mereka.
Cahaya pedang yang menyilaukan itu terlihat oleh makhluk-makhluk di semua lautan di sekitarnya. Di Laut Surgawi Selatan, di sebuah pulau, Fang Hanyu berjalan di tengah gunung. Berbalik, dia melihat cahaya pedang meregangkan bayangannya panjang, menyipitkan matanya tanpa sadar. Niat pedang yang mengerikan seperti itu, siapa yang bisa bertarung? Fang Hanyu diam-diam terkejut, bukankah arah itu adalah jalan menuju benua naga yang turun? Dia tidak panik, benua naga yang turun saat ini tidak seperti masa lalu. Bertemu dengan niat pedang seperti itu sekarang, rasa urgensinya tumbuh lebih kuat. Dalam beberapa dekade terakhir, dia telah bertemu dengan makhluk yang semakin kuat. Meskipun kultivasinya meningkat pesat, dia merasa bahwa ada lebih banyak orang yang lebih kuat darinya, dan dia tahu ini bukanlah ilusi, tetapi era yang mengguncang dunia telah melahirkan banyak individu yang kuat. Meskipun Fang Hanyu tidak berani membandingkan dirinya dengan Fang Wang, dia tidak ingin tertinggal terlalu jauh di belakangnya. Bagaimanapun, mereka adalah trio, dia tidak ingin tertinggal. Untuk waktu yang lama, cahaya pedang yang luas menyelimuti rawa surga pedang, dan berapa lama waktu telah berlalu sebelum warna langit dan bumi dipulihkan tidak diketahui. Di sana, sosok Fang Wang dan Sword Immortal menampakkan diri. Pada saat itu, Fang Wang masih mempertahankan postur mengayunkan pedangnya untuk menebas, begitu pula Sword Immortal, yang berada di atas, dengan Fang Wang di bawah. Aku tidak menyangka, batasku, tidak dapat menahan bahkan satu pun pedangmu. Sword Immortal gemetar seluruh tubuhnya, berbicara dengan susah payah dan suara terengah-engah, ketajaman di matanya memudar. Dan pupilnya menjadi kabur, tubuhnya penuh dengan retakan, dengan bintik-bintik cahaya pedang merembes keluar, seolah-olah dia bisa hancur kapan saja, dengan vitalitasnya yang cepat menghilang. Fang Wang menatap Sword Immortal, alisnya sedikit terangkat. Pada saat itu, ruang roh yang berharga di dalam dirinya mengungkapkan Istana Surgawi bab 320 bab 317, fisik roh pedang, ajaran Agung Xuan Yu garis bawah 1. Bagaimana Istana Surgawi bisa muncul? Mungkinkah karena, pikir Fang Wang dengan heran, ini adalah pertama kalinya Istana Surgawi muncul secara aktif di ruang roh berharga miliknya. Ki pedang Dewa Hantu menyerap jiwa pedang abadi, dan Istana Surgawi, yang ditempatkan di dalam ruang roh berharga, tiba-tiba membuka gerbangnya, mengeluarkan angin hantu. Saat jiwa pedang abadi ditarik ke dalam tubuh Fang Wang, seberkas cahaya terkelupas dan memasuki Istana Surgawi, setelah itu istana menutup gerbangnya dan menghilang. Seluruh proses hanya dapat dilihat oleh Fang Wang, masa di bawah lapisan cahaya keemasan tidak dapat melihatnya, tatapan mereka semua tertuju pada tubuh pedang abadi. Saat kekuatan hidupnya benar-benar hilang, bentuk fisiknya berubah menjadi abu dan berhamburan bersama angin. Pedang abadi yang sebelumnya seperti dewa mungkin tidak ada lagi, tetapi kekuatannya masih sangat mengejutkan bagi semua orang di rawa surga pedang. Ilmu pedang mereka, seakan membelah langit dan bumi, sangat hebat, sebuah pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Fang Wang menyarungkan pedang pelangi, dan hantu di belakangnya menghilang. Kekuatan pedang abadi, yang dibangun di atas teknik pengorbanan darah 9 ekstrim, melampaui kekuatan spiritual Buddha sejati yang tidak benar, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin belum tentu cukup untuk mengalahkan Buddha sejati yang tidak benar. Dia tidak memiliki gerakan khas Qian Kun surgawi. Saat dia turun, Dugu Wenhun segera mengirimkan pesan kepada semua murid Jalan Harapan yang telah membentuk formasi, memerintahkan mereka untuk membubarkannya, lapisan emas yang menutupi benua naga yang turun dengan cepat menghilang. Boom! Seluruh rawa surga pedang dipenuhi dengan kegembiraan, dan keributan mengguncang surga. Sangat kuat, tidak heran dia berani menyebut dirinya pedang abadi. Sayangnya, Master Dao dikenal sebagai Santo Pedang sebelum dia mencapai gelar Dao Surgawi. Memang, niat pedang keduanya jauh melampaui imajinasi kita. Sebelum ini, aku tidak dapat membayangkan bahwa niat pedang bisa begitu kuat. Fakta bahwa Master Dao dapat membunuh Dewa Pedang itu dengan satu serangan benar-benar menakutkan, itu menunjukkan kesenjangan besar di antara keduanya. Omong kosong, Master Dao kita bukan hanya bakat nomor 1 di dunia tetapi juga nomor 1 yang sebenarnya. Siapa yang dapat memaksanya untuk mengerahkan kekuatan penuhnya? Para pengikut Jalan Harapan sangat terinspirasi, dan para kultivator yang datang untuk menyaksikan keributan di Sekte Pedang juga sama bersemangatnya. Setelah menyaksikan pertempuran seperti itu, mereka merasa wawasan mereka telah diperluas, dan itu akan menjadi anekdot yang paling mereka banggakan untuk dibagikan.
Fang Wang kemudian kembali ke loteng tempat tinggalnya, menutup pintu di belakangnya. Tidak ada orang lain yang berani mengganggunya dengan gegabah. Dia duduk di tempat tidur untuk bermeditasi, memejamkan mata, dan mengarahkan pikirannya ke ruang roh yang berharga. Dia ingin mencari istana surgawi tetapi tidak dapat melihatnya sekilas pun. Tepat saat dia hendak menyerah, kesadarannya tiba-tiba tersentak, dan ketika dia membuka matanya lagi, dia terkejut mendapati dirinya berdiri di aula besar istana surgawi. Dia benar-benar berhasil masuk. Kali ini, dia tidak berlatih seni pamungkas apapun. Fang Wang melihat sekeliling, dan tiba-tiba, bintik-bintik cahaya muncul di depannya. Mereka dengan cepat menyatu menjadi siluet pedang abadi. Seperti yang diduga, dia tertarik ke sini oleh bayangan pedang abadi. Entah mengapa, saat melihat bayangan itu di dalam istana surgawi, nalurinya mendesaknya untuk mendekat. Dia tidak melawan nalurinya dan melangkah maju. Saat dia mencapai bayangan itu langsung hancur dan mengalir ke tubuhnya. Dalam sekejap, hamparan memori yang luas membanjiri pikirannya. Semuanya adalah memori pedang abadi. Memori itu berkelebat cepat, tetapi untungnya, kultivasinya cukup mendalam sehingga dia tidak runtuh di bawah serangan itu. Setelah beberapa saat, Fang Wang akhirnya menyatu dengan memori itu. Dia perlahan membuka matanya, sedikit kesedihan dalam tatapannya. Dia tidak menyangka pedang abadi memiliki masa lalu seperti itu. Sebelumnya, dia mengira pedang abadi itu pasti anak kesayangan dari suatu keluarga besar, seorang jenius alami dengan kultivasi yang luar biasa. Namun ternyata takdir pedang abadi itu penuh dengan kesulitan, dan dia mencapai puncaknya hari ini hanya setelah menanggung penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, Fang Wang telah memainkan peran penting dalam kehidupan Dewa Pedang. Fang Wang tidak mengingatnya, tetapi dia selalu menjadikan Fang Wang sebagai tujuannya. Bahkan Dewa Pedang pernah sangat mengagumi Fang Wang, tetapi kekaguman ini tergantikan oleh kebencian setelah kematian istri dan dua adik lelakinya. Selain merasa emosional tentang takdir Dewa Pedang, Fang Wang juga terkejut dengan harta roh kehidupan Dewa Pedang. Cahaya dan bayangan itu praktis merupakan istana surgawi lainnya. Terlebih lagi, cahaya dan bayangan menyelamatkan pedang abadi dari siksaan waktu yang membosankan, meskipun tentu saja, itu tidak dapat dibandingkan dengan istana surgawi. Setidaknya itu hanya cocok untuk pedang Dao dan tidak dapat membantu tuannya dalam mengolah metode lain. Sekarang, Fang Wang telah menyatu dengan cahaya dan bayangan, dan mulai hari ini dan seterusnya, dia akan memiliki bakat yang sama dengan pedang abadi. Cahaya dan bayangan semacam ini seperti tubuh roh surgawinya, yang memiliki namanya sendiri. Fisik roh pedang. Dengan kata lain, Fang Wang sekarang memiliki harta roh kehidupan ke-10. Dan ini berarti Fang Wang dapat memiliki lebih banyak harta seperti itu di masa depan. Fang Wang menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya. Fisik roh pedang akan membantunya dengan cepat menguasai seni pedang pamungkas di dunia. Dia kemudian akan menggunakan istana surgawi untuk memadukannya, pasti menciptakan seni pedang pamungkas yang melampaui seni pedang di alam atas. Karena aku sudah masuk, maka ini adalah saat yang tepat. Fang Wang berpikir demikian, tetapi saat pikiran itu muncul, istana surgawi tiba-tiba hancur, dan dia dikeluarkan secara paksa dari sana. Dia membuka matanya dan mendapati dirinya kembali ke dunia nyata. Sayang sekali, dia masih belum sepenuhnya menguasai istana surgawi. Tatapan mata Fang Wang menjadi tajam saat tubuh Dewa Hantu muncul di depannya. Dengan satu pikiran, jiwa pedang abadi muncul dari dalam tubuh Dewa Hantu. Jiwa pedang abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya, melihat sekeliling dengan bingung. Ketika dia melihat Fang Wang, dia terkejut, berpikir bahwa dia tidak mati sama sekali. Tetapi ketika dia melihat ke bawah, ekspresinya berubah drastis. Wajahnya menunjukkan campuran emosi yang kompleks, ada penyesalan, kesepian, kemarahan, kebencian, dan sedikit kepasrahan. Fang Wang tidak mengganggunya, membiarkannya menerima semuanya. Pedang abadi menatapnya dan bertanya, "Mengapa kamu menyimpan jiwaku?" Fang Wang menjawab dengan tenang, "Pemahamanku tentang teknik pengorbanan. Darah 9 ekstrim lebih tinggi darimu, itulah sebabnya aku bisa menyelamatkan jiwamu. Tapi hidupmu telah berakhir, tidak ada kesempatan untuk bangkit kembali. Ikutilah perintah reinkarnasi dan terlahir kembali. Aku berharap kamu memiliki kehidupan yang baik di dunia berikutnya." Setelah mendengar ini, pedang abadi tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa mengejek diri sendiri, tertawa tak berdaya.
Aku tidak ingin terlahir kembali. Serap saja jiwaku. Aku bisa merasakan niat pedangmu dapat melahap jiwa untuk memperkuat dirimu. Mungkin kamu jadi bersimpati padaku setelah mengakses ingatanku, tapi menurutku itu tidak perlu, kata pedang abadi sambil menatap Fang Wang dengan sungguh-sungguh. Setelah berpikir sejenak, Fang Wang berkata, aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Jangan terburu-buru, jika kau ingin terlahir kembali, aku punya cara untuk memastikan kau memiliki kelahiran kembali yang baik. Setelah itu, dia tidak menunggu jawaban dari pedang abadi dan menyuruh tubuh dewa hantu melahap pedang abadi. Harta karun roh kehidupan pada tahap kesempurnaan agung seperti pedang dewa hantu Algojo abadi dapat dengan bebas mengendalikan penyerapan, jika itu adalah warisan lain, begitu tubuh dewa hantu menelan jiwa, hampir mustahil untuk memuntahkannya kembali. Dia dapat menyimpan pedang abadi di dalam tubuh dewa hantu, memberinya waktu untuk memikirkannya. Dengan menghilangnya tubuh dewa hantu, Fang Wang berkata, masuklah. Hong Chen telah menunggu di halaman, dan hiruk pikuk rawa surga pedang baru saja dimulai. Segera, Hong Chen mendorong pintu hingga terbuka. Setelah menutup pintu di belakangnya, dia berbalik sambil tersenyum dan berkata, aku menduga bahwa pertempuran ini tidak akan melukaimu dan kau pasti telah memperoleh beberapa wawasan, jadi aku di sini. Fang Wang menatapnya dan bertanya, apakah kamu tahu tentang orang suci agung hantu pedang? Hong Chen mengangguk dan menjawab, benar, dia berasal dari ajaran agung Xuan Yu.